Situasi aneh ini berlangsung selama beberapa menit. Kemudian, serangkaian jeritan dan teriakan, seperti tanah longsor atau tsunami, meletus. Ya ampun, apa aku salah lihat? Sampah ini benar-benar berisi giok, dan giok lemak kambingnya kualitas terbaik. Saya tak pernah membayangkan ada giok lemak kambing yang begitu indah dan sempurna di dunia. Sungguh menakjubkan. Bukankah batu ini seharusnya batu yang tidak berharga? Bukankah seharusnya mustahil untuk memotongnya menjadi batu giok? Bagaimana mungkin ini batu giok lemak kambing kualitas terbaik? Sialan, kita semua tertipu. Tuan MA, yang diundang oleh Cheng Yunlong tetapi menolak untuk memotong batu itu, dipenuhi penyesalan dan frustrasi. Ia menampar wajahnya sendiri 2 kali dengan keras, meratap, kesempatan yang luar biasa. Itu ada di depan mataku, dan aku dengan bodohnya menolaknya. Jika aku memotong batu sampah ini dan menemukan batu giok di dalamnya, bahkan batu giok lemak kambing berkualitas tinggi yang sempurna ini, reputasiku di dunia judi giok akan melambung lebih tinggi lagi. Saat itu, banyak penggemar judi giok dari provinsi lain mungkin akan melakukan perjalanan khusus ke Chengdu untuk mencariku, bukan untuk apapun, tetapi hanya untuk berbagi keberuntunganku, mengubah pembusukan menjadi sihir. Kesempatan yang bisa membuatku terkenal, dan aku justru menolaknya. Aku sangat bodoh. Sangat bodoh. Jika dia punya kesempatan untuk mengulanginya, dia pasti akan langsung menghampiri Cheng Yunlong tanpa ragu dan berkata, letakkan saja. Biar aku yang melakukannya. Sayangnya, penyesalan tak ada obatnya di dunia ini. Sementara orang-orang terkejut atau kesal, Cheng Yunlong menyesuaikan pikirannya dan terus memotong batu sesuai rute yang diinstruksikan Zhao Chen. Tak lama kemudian, lapisan luar batu terkelupas seluruhnya, dan sepotong batu giok seukuran buku muncul di hadapan semua orang. Giok ini seluruhnya berwarna putih susu, bagaikan lemak kambing, tanpa noda atau cacat apapun. Saking sempurnanya, sulit dipercaya keasliannya. Terdengar tarikan napas dan tarikan napas kaget lainnya. Pada titik inilah orang menerima kenyataan. Batu ini, yang dianggap tak berharga oleh semua orang, ternyata berisi harta karun. Mengingat apa yang mereka katakan sebelumnya, semua orang merasa malu. Benar-benar tamparan di wajah. Benar-benar tamparan di wajah. Dulu, semua orang menganggap Zhao Chen idiot. Sekarang, kenyataan menampar wajah mereka dengan keras, memberitahu mereka bahwa merekalah idiotnya. Kesunyian. Keheningan yang menyesakkan menyelimuti halaman itu. Tak terpengaruh oleh keheningan, Zhao Chen mengambil giok lemak kambing itu, meliriknya, dan hendak berbicara ketika seseorang di antara kerumunan tiba-tiba bertanya, anak muda? Ah, tidak, Tuan Zhao. Saya ingin bertanya, apakah Anda menjual giok lemak kambing ini? Kata-kata itu langsung membangunkan semua orang di halaman. Kualitas giok ini tak perlu diragukan lagi. Jika saya bisa mendapatkannya, saya tak keberatan membayar mahal. Saya bisa menyewa ahli ukir giok ternama untuk mengukirnya dengan cermat menjadi artefak giok, lalu melelangnya. Saya yakin harganya pasti bagus dan saya akan meraup untung besar. Selain itu, reputasi toko saya pun akan meningkat keuntungan ganda. Mata semua pemilik toko barang antik dan batu giok di halaman langsung berbinar, menatap tajam ke arah Zhao Chen seperti sekawanan serigala lapar, menunggu jawabannya. Zhao Chen menjawab, kalau harganya cocok, tentu saja aku akan menjualnya. Tapi pertama-tama, aku harus memotong bagian yang kuinginkan. Ia lalu menunjuk giok lemak kambing dan berkata kepada Cheng Yunlong, potong seperti ini. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai, keributan meletus di halaman saat orang-orang mendesak, Anda tidak bisa memotongnya. Cheng Yunlong ragu-ragu untuk bertindak, wajahnya berkerut khawatir. Tuan Zhao, apakah Anda yakin ingin memotongnya? Giok lemak kambing ini sempurna dalam bentuknya saat ini. Hanya dengan sedikit ukiran, giok ini bisa menjadi Buddha giok atau Guanyin giok berkualitas tinggi. Tetapi jika Anda memotongnya lagi, Anda tidak hanya akan merusak bentuk aslinya, tetapi nilainya juga akan anjlok. Saat ini, nilainya setidaknya 10 juta. Tetapi jika Anda memotongnya, harganya hanya beberapa juta. Ya ampun, satu serangan dan jutaan orang hilang? Mendengar ini, Zhao Chen merasa pedih. Namun, potongan ini terpaksa dibuat, karena ia dapat melihat dengan jelas melalui teknik pengamatan kinya bahwa hanya sepotong batu giok seukuran kepalan tangan di sudut kiri atas batu giok gemuk daging kambing ini yang mengandung ki. Sisanya, meskipun jernih dan berkualitas tinggi, hanyalah batu giok biasa, tanpa ki, dan tidak dapat digunakan untuk membuat artefak magis. Pantas saja akuntansi menduduki peringkat pertama di antara 4 elemen penting kultivasi. Bahan untuk membuat cincin penyimpanan saja sudah lebih dari 1 juta. Aku penasaran berapa biaya yang dibutuhkan untuk membuat artefak sihir lain yang lebih kuat di masa depan. Zhao Chen tak kuasa menahan desahan dalam hati. Lalu berkata lantang, potong saja saat kuperintahkan. Kenapa harus ngomong-ngomong? Cuma beberapa juta. Aku sanggup kehilangannya. Ia berbicara dengan penuh keberanian, tetapi hatinya berdarah. Namun, setelah merenung, ia menyadari telah menghabiskan 50.000 yuan untuk membeli batu itu.
Sekalipun rugi lebih banyak, ia tetap untung, bahkan sangat besar, yang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Akan tetapi, orang-orang di sekitarnya tidak tahu apa sebenarnya yang dipikirkan Zhao Chen. Mereka semua terkejut dengan kata-katanya yang berani. Ya ampun, ini potongan serius banget ya? Jutaan doang? Anak keluarga kaya yang boros itu apa ya? Saat itu, semua orang yakin bahwa Zhao Chen adalah generasi kedua yang kaya dan boros. Mengapa orang biasa menolak uang? Apalagi yang jumlahnya jutaan? Benarkah? Tanya Cheng Yunlong sambil gemetar. Apa? Kau tidak berani bergerak? Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Cheng Yunlong terkejut dengan ekspresinya, lalu tiba-tiba menyadari bahwa Zhao Chen datang untuk membeli bahan-bahan untuk membuat artefak magis. Kegigihannya untuk terus memotong membuat hanya sebagian kecil dari batu giok lemah kambing ini yang cocok untuk membuat artefak semacam itu. Jika ia ragu lebih lama lagi, ia mungkin akan menghancurkan rencana Zhao Chen. Dibenci karena hal itu akan menjadi kerugian besar. Setelah memikirkannya, Cheng Yunlong mengangguk cepat dan menjawab, akan kupotong sekarang juga. Ia segera mengoperasikan mesin dan, sesuai permintaan Zhao Chen, memotong bagian giok lemah kambing yang mengandung ki di sudut kiri atas. Selama proses ini, orang-orang di sekitar merasa patah hati dan sangat kasihan pada Cheng Yunlong. Seolah-olah dia telah memotong bukan lemah kambing, tetapi hati dan jiwa mereka sendiri. Mereka benar-benar berhasil. Sungguh sia-sia. Orang-orang berseru keheranan, dan beberapa bahkan menutup mata. Takut jantung mereka tidak sanggup menahan guncangan. Setelah Cheng Yunlong menutup mesin, Zhao Chen mengulurkan tangan dan mengambil sepotong giok lemah kambing yang mengandung ki di tangannya. Tersenyum puas, lalu menunjuk ke sisa setengah giok lemah kambing dan berkata, saya tidak menjual giok yang saya miliki, tapi saya bisa memberikan yang ini. Sebutkan harganya. Salah satu dari mereka angkat bicara potongan batu giok lemah kambing ini. Kalau kau tidak memotongnya, pasti sangat berharga. Tapi sekarang setelah kau memotongnya, bukan hanya ukurannya lebih kecil, tapi nilainya juga turun drastis. Bagaimana kalau begini? Aku beri kau harga bagus, 500.000. Anggap saja ini untuk mencari teman. Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Cheng Yunlong menyela dengan tawa dingin Jiao Shude. Kalau mau menipu orang, cari saja yang lain. Kau pikir bisa membeli giok lemah kambing ini hanya dengan 500.000? Masih berani berteman? Bah! Ya, giok lemah kambing ini memang turun nilainya setelah dipotong, tapi bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan dengan 500.000. Wajah pria bernama Jiao Shude memucat, lalu memerah. Mereka terbiasa menurunkan harga untuk akuisisi, dan bahkan jika pesaing mereka melihatnya, mereka tidak akan menegurnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka Cheng Yunlong akan melanggar aturan itu hari ini. Hal ini membuatnya merasa terhina, dan diam-diam ia menyimpan dendam terhadap Cheng Yunlong. Akan tetapi, Cheng Yunlong sama sekali tidak menyimpan dendamnya. Bagi Cheng Yunlong, tugas yang paling mendesak adalah menyenangkan Zhao Chen. Selama dia bisa menyenangkan ahli Feng Shui yang sangat terampil ini, ketenarannya tak akan lama lagi. Apa gunanya menyinggung Jiao Shude? Dia tak akan ragu menyinggung semua orang di seluruh jalan antik itu. Setelah menegur Jiao Shude, Cheng Yunlong membungkuk dan mengikis Zhao Chen, lalu berkata, Tuan Zhao, mengapa Anda tidak menyerahkan sepotong giok lemah kambing ini kepada saya? Saya jamin saya bisa menjualnya dengan harga yang bagus. Penampilan dan perilakunya persis seperti seorang penerjemah Jepang, yang membuat semua orang semakin yakin bahwa Zhao Chen pasti memiliki latar belakang yang sangat penting. Baiklah. Zhao Chen mengangguk setuju. Cheng Yunlong mengambil sepotong batu giok lemah kambing yang sedang dijualnya dan berkata kepada orang-orang di sekitarnya, kalian beruntung sekali hari ini. Kalau saja aku tidak baru saja menerima barang baru dan tidak punya modal kerja yang cukup, aku pasti sudah membeli batu giok lemah kambing berkualitas tinggi ini sendiri. Bagaimana mungkin giliran kalian? Meskipun bentuk batu giok ini tidak sebagus sebelumnya, batu giok ini masih cukup bagus. Setelah membelinya, carilah pengrajin yang ahli untuk mengukirnya menjadi bentuk terbaiknya, dan tidak akan sulit untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Jadi, kalian bisa melupakan membelinya dengan harga standar. Aku sudah menetapkan harga standar untuknya 3 juta. Kalian bisa mengajukan penawaran jika menginginkannya. Penawar tertinggi menang. Semua orang saling memandang, merasa tidak berdaya. Mereka awalnya berharap bisa menegosiasikan harga yang lebih rendah dan membeli giok lemah kambing berkualitas tinggi dengan harga murah, tetapi campur tangan Cheng Yunlong membuat hal itu mustahil. Namun, kualitas giok itu luar biasa, dan 3 juta memang harga yang sangat bagus. Oleh karena itu, setelah hening sejenak, seseorang dengan bersemangat mengangkat tangan untuk menawar. 3 juta? Aku ambil. Apa? Kau mau? Bos Cheng baru saja bilang penawar tertinggi menang. Aku tawarkan 3.100.000. 3,5 juta. 4 juta. Suasana lelang langsung memanas, orang-orang saling menawar. Hanya dalam beberapa menit, harga giok lemah kambing itu naik 2 kali lipat, mencapai 6,5 juta. Bos Chao sudah menawar 6,5 juta.
Apa ada tawaran yang lebih tinggi? Tanya Cheng Yunlong lantang, benar-benar mengambil peran sebagai juru lelang. Akhirnya, tak seorang pun menawar lebih dari 6,5 juta. Potongan giok lemak kambing itu dibeli oleh Tuan Chao, yang berjenggot lebat. Baiklah, potongan ini milikmu sekarang. Zhao Chen menyerahkan giok lemak kambing itu kepada Bos Chao. Bahan limbah? Bos Chao menyeringai. Giok lemak kambing yang begitu bagus, dan kau menyebutnya barang bekas? Sungguh luar biasa mewahnya. Sambil tersenyum kecut, Bos Chao menggelengkan kepalanya, meminta nomor rekening banknya, dan masuk ke aplikasi perbankan selulernya untuk bersiap mentransfer uang. 10% dari uang ini untuk Bos Cheng, instruksi Zhao Chen, lalu menoleh ke Cheng Yunlong dan berkata, ini cara saya berterima kasih karena telah mengajak saya berkeliling jalan barang antik selama ini, dan karena telah membantu saya memotong dan menjual batu-batu itu. 1%? Itu 650.000. Cheng Yunlong hanya menemani Zhao Chen selama lebih dari 1 jam dan sedikit membantu. Hal ini membuat semua orang yang hadir sangat iri, dan banyak yang diam-diam mengeluh, mengapa kita tidak bisa bertemu pelanggan yang begitu murah hati? Cheng Yunlong sangat gembira dan segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Zhao Chen mengangkat batu giok di tangannya, yang dipenuhi aura, dan bertanya, jika batu giok ini dibuat menjadi cincin giok, berapa banyak yang bisa dibuat? Cheng Yunlong membuat perkiraan dalam benaknya dan menjawab, kita bisa membuat lusinan, dan sisa bahannya bisa digunakan untuk membuat hiasan lainnya. Zhao Chen mengangguk lalu bertanya, apakah di toko Anda ada pengrajin yang bisa membuat cincin giok? Ya, ada. Cheng Yunlong mengangguk cepat. Zhao Chen berkata, baiklah, bantu aku mengubah seluruh potongan giok ini menjadi cincin giok. Tidak perlu mengukir pola apapun, cukup cincin polos saja. Sisa bahannya juga tidak perlu dijadikan perhiasan, cukup dipoles sedikit saja. Kira-kira butuh berapa lama untuk menyelesaikannya? Begitu aku kembali, aku akan menyuruh para pengrajin bekerja lembur. Aku jamin paling lambat besok sore sudah selesai. Cheng Yunlong menepuk dadanya dan meyakinkan mereka. Baiklah, aku akan mengambilnya besok malam. Zhao Chen mengangguk, lalu tiba-tiba teringat sesuatu dan menoleh ke kerumunan di sekitarnya. Berkata, aku ingat seseorang berkata sebelumnya bahwa jika mereka memotong batu giok dari batuan sisa, mereka akan memakan lapisan luarnya. Siapa yang bilang begitu? Bukankah seharusnya mereka datang dan menepati janji mereka? Semua orang di halaman menoleh dan menatap Wu Tua, yang sebelumnya membuat pernyataan berani dan mengancam akan membunuh. Wu Tua awalnya berencana untuk pergi diam-diam, tetapi tiba-tiba ia terseret keluar oleh tindakan semua orang. Di bawah pengawasan semua orang, ia tidak bisa pergi. Wajahnya muram dan sangat tidak sedap dipandang. Dasar teman satu tim yang tidak berguna. Si Tua Wu melotot ke arah rekan-rekannya di sekitarnya dan mengumpat dalam hati. Ia tidak pernah menyangka bahwa rekan-rekannya itu tidak hanya akan mengekspos dirinya, tetapi juga menendangnya saat ia sedang terpuruk. Seseorang di sebelahnya berkata, Pak Tua Wu, jangan terburu-buru pergi. Seperti kata Tuan Zhao, kau harus memenuhi janjimu sekarang. Semakin banyak orang yang ikut keributan. Ya, Wu Tua, kau baru saja bersumpah kalau kau bisa mengeluarkan harta karun dari batu sisa itu, kau akan memakan lapisan luarnya. Kau harus menepati janjimu, kau tidak boleh mengingkari janjimu. Wu Tua, dilihat dari ekspresimu, kau tidak berniat melarikan diri dengan cepat, kan? Jangan berlama-lama dan ayo mulai, tidak, maksudku, ayo mulai makan. Aku belum pernah lihat orang makan kulit batu sebelumnya, aku hanya menunggu untuk melihatnya sendiri di sini. Oh ya? Aku harus merekam ini di ponselku dan mengunggahnya di WeChat Moments dan Weibo. Pasti akan banyak suka dan komentar. Mendengar kata-kata orang-orang ini, wajah Wu Tua memucat, seolah tertutup jelaga. Ia mendesah dalam hati, pepatah lama itu memang benar. Rekan kerja memang musuh sejati. Para kurang ajar ini semua berharap aku sial dan mempermalukan diriku sendiri. Setelah ragu sejenak, Wu Tua akhirnya memutuskan untuk menepati janjinya. Sambil menggertakkan gigi, ia melangkah ke mesin pemotong batu, mengambil sepotong kulit batu, menutup mata, dan memasukkannya ke dalam mulut. Namun, begitu ia menggigitnya, ia menjerit kesakitan, giginya tertusuk kulit batu yang keras. Apakah bagus? Zhao Chen meliriknya dan bertanya. Wajah Wu Tua berubah menjadi hijau, dan ia berpikir dalam hati bukankah itu pertanyaan bodoh? Kulit batu bisa terasa enak? Kenapa kau tidak mencobanya? Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menahan rasa tidak senangnya dan menjawab, rasanya tidak enak. Zhao Chen berkata dengan nada merendahkan, anggaplah kejadian hari ini sebagai pelajaran untukmu. Di masa depan, jangan bicara omong kosong lagi. Seperti kata pepatah lama, penyakit masuk melalui mulut, dan bencana datang dari mulut. Ya, aku pasti akan belajar dari pelajaran ini di masa depan. Wu Tua mengangguk cepat dan meletakkan kulit batu di tangannya. Zhao Chen mengangkat alisnya dan berkata, hei, kenapa kamu meletakkan kulit batunya? Terus makan. Hah? Wu Tua membuka mulutnya lebar-lebar, tampak terkejut.
Naskahnya tidak seperti ini. Sesuai pola yang biasa. Setelah kamu selesai menceramahiku dan aku dengan patuh mengakui kesalahanku, bukankah seharusnya kamu membiarkanku lolos begitu saja? Kenapa kamu terus memaksaku makan? Zhao Chen berkata, apa? Ah? Kamu janji mau makan kulit batu itu sendiri. Bagaimana kamu bisa belajar kalau tidak menghabiskannya? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Baiklah, tidak perlu berterima kasih. Aku tidak punya hobi lain, aku hanya senang membantu orang lain. Wu Tua tercengang. Kamu sebut ini membantu? Ini demi kebaikanku sendiri? Aku harusnya berterima kasih, kan? Sial, kok kamu bisa begitu nggak tahu malu? Meski banyak yang mengeluh, kita tetap harus memakan kulit batu itu. Sambil makan, Wu Tua mulai khawatir tentang punggungnya memakan kulit batu ini pasti akan besok, yang akan sangat menyiksa. Aku sangat menyesalinya. Seandainya aku tahu akan berakhir seperti ini, seharusnya aku tidak mengucapkan sepatah kata pun lagi. Wu Tua menangis. Pengalaman ini sungguh memberinya pelajaran berharga, membuatnya lebih berhati-hati dalam berkata-kata dan bertindak di masa depan, dan ia tidak akan pernah berbicara sembarangan lagi. Setelah Lao Wu selesai memakan sepotong kulit batu, Bos Chao menyelesaikan pemindahannya. Setelah memeriksa saldo rekening ban online-nya, Zhao Chen mengangguk puas dan mendesah dalam hati. Pantas saja banyak orang berbondong-bondong ke judi giok, ternyata sangat menguntungkan. Saya membeli batu giok seharga 50.000 yuan, memotong gioknya, dan menjualnya lebih dari 6 juta. Itu hanya karena saya memotong bagian yang mengandung ki. Kalau tidak akan mengejutkan kalau batu giok itu terjual seharga 10 atau 20 juta. Sayang sekali saya bukan ahli giok. Teknik pengamatan ki saya hanya bisa digunakan untuk menemukan ki, bukan untuk melihat isi batu. Kalau tidak, saya bisa menghasilkan uang dari judi giok untuk memenuhi kebutuhan kultivasi dan membuat jimat. Meskipun ada sedikit penyesalan dan kekecewaan, Zhao Chen lebih bersemangat saat ini. Setelah transaksi selesai, Zhao Chen memanggil Cheng Yunlong dan melangkah menjauh dari halaman Si Suemin. Melihat kepergian sosoknya, Si Suemin merasakan campuran emosi yang rumit. 50.000 yuan. Sebuah batu giok berharga senilai puluhan juta dolar terjual hanya dengan 50.000 yuan. Mustahil rasanya tidak menyesal atau merasa sakit hati. Namun, apa yang sudah terjadi ya sudahlah, dan tak ada gunanya menyesalinya sekarang. Masalah ini ditakdirkan untuk membuatnya menyesal seumur hidup. Kabar penemuan batu giok lemak kambing berkualitas tinggi yang dipotong dari sebongkah batu sisa dengan cepat menyebar ke seluruh pemilik toko yang menyaksikan seluruh proses tersebut. Bahkan sebelum Zhao Chen meninggalkan jalan antik itu, semua orang di sana sudah tahu dan berbondong-bondong untuk melihatnya. Orang inilah yang memotong batu giok lemak kambing terbaik dari batuan sisa. Aku tak pernah menyangka ada harta karun tersembunyi di dalam batu itu yang dianggap Penatua Lin dan yang lainnya sebagai barang rongsokan. Seandainya aku tahu, aku pasti sudah membeli barang rongsokan itu dan langsung kaya dalam semalam. Apakah kilas balik itu membantu? Aku lebih penasaran bagaimana anak ini bisa menemukan harta karun di dalam rongsokan? Apakah keahliannya dalam menilai batu lebih baik daripada Pak Tualin? Kudengar anak ini punya latar belakang yang cukup bagus. Dia mungkin seorang elit yang dilatih oleh keluarga kaya raya. Tidak heran dia bisa menilai batu. Sebagian besar penonton menunjukkan rasa iri dan spekulasi tentang identitas Zhao Chen. Namun, di satu sudut, beberapa orang menatap Zhao Chen dengan tatapan serakah dan kejam. Mereka berkerumun dan berbisik-bisik di antara mereka. Apakah anak ini? Benar sekali, itu dia. Baiklah, ayo kita lanjutkan sesuai rencana. 6 juta itu milik kita. Bukan cuma 6 juta. Kudengar anak ini punya koneksi yang kuat, dan mungkin dia punya lebih banyak uang. Setelah kita selesai dengan pekerjaan ini, kita bisa pensiun, pulang, membangun rumah, dan menikah. Kelompok itu tertawa serempak. Mata mereka berbinar-binar dengan cahaya yang dingin, bagaikan mata serigala lapar yang tengah mengintai mangsanya. Zhao Chen tidak menyadari bahwa dirinya tengah diawasi dan sedang mengobrol dengan Cheng Yunlong. Tuan Zhao, Anda mau kemana sekarang? Saya akan mengantar Anda ke sana, kata Cheng Yunlong penuh perhatian. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Zhao Chenwan menolak tawaran Cheng Yunlong. Cepat cari orang yang bisa membuatkan cincin giok untukku. Aku sangat membutuhkannya. Jangan khawatir, Tuan Zhao, saya jamin Anda akan mendapatkan cincin giok itu besok malam. Cheng Yunlong menepuk dadanya dengan keras. Ini kesempatan emas untuk menjilat Zhao Chen, jadi bagaimana mungkin dia tidak melakukannya dengan sepenuh hati? Lagi pula, Zhao Chen memberinya hadiah 650.000 yuan. Bahkan hanya demi uang itu, dia akan menyelesaikan semuanya secepat mungkin. Setelah berpamitan dengan Cheng Yunlong, Zhao Chen berjalan keluar dari jalan antik. Tepat ketika ia sampai di persimpangan, sebuah taksi berhenti di depannya. Seseorang keluar dari kursi belakang, melirik Zhao Chen, tersenyum, dan melangkah menuju jalan antik. Kebetulan sekali. Saya baru saja akan memanggil taksi ketika ada yang berhenti di depan saya. Tanpa curiga, Zhao Chen membuka pintu mobil dan masuk. Mau kemana?
Tanya sopir taksi sambil berbalik dan tersenyum padanya. Universitas Kedokteran Sihua, Zhao Chen mengumumkan tujuannya. Baik, jawab sopir taksi sambil menyalakan mobil. 10 menit kemudian, pemandangan di luar jendela semakin suram. Zhao Chen mengerutkan kening. Jalan ini tidak benar. Sepertinya jalan ini tidak menuju kembali ke Universitas Kedokteran Sihua, melainkan menuju pinggiran kota. Dia tidak terlalu memikirkannya, mengira sopir taksi itu mengambil rute yang lebih jauh, dan bertanya, "Tuan, Anda salah jalan, ya?" "Hehe, aku tidak salah jalan. Kita akan segera sampai," kata sopir taksi tanpa menoleh, menginjak gas dalam-dalam, dan mobil langsung melesat ke kecepatan maksimum. Setelah berbelok di tikungan, mobil itu melesat ke tempat daur ulang besi tua di pinggir jalan. Kedua penjaga pintu segera mengunci gerbang besi besar itu dan menggantungkan beberapa tas anyaman di atasnya untuk menghalangi pandangan. Sehingga kalaupun kebetulan ada orang lewat di luar, akan sulit melihat apa yang terjadi di dalam. Taksi itu berhenti mendadak, dan sebelum Zhao Chen sempat bertanya apapun, pintunya ditarik terbuka dari luar. Beberapa pria bersenjata parang dan pipa baja mengepung taksi itu, melotot mengancam ke arah Zhao Chen. Keluar dari mobil, seorang pria botak berwajah penuh bekas luka mengangkat parangnya dan mengarahkannya ke Zhao Chen, berteriak dengan tegas. Tak lama setelah ia selesai berbicara, seorang pria parubaya berwajah panjang muncul dari gubuk timah di sebelahnya. Ia menghampiri pria botak itu dan membentak, "Pisau, beraninya kau bicara seperti itu pada tamumu? Tuan Zhao ini tamu kehormatan kita. Untung atau tidaknya kita bergantung padanya. Kau harus lebih sopan dan jangan membuatnya takut." Dao Zai menundukkan kepalanya dan tetap diam. Dilihat dari penampilannya, pria parubaya berwajah panjang ini adalah pemimpin kelompok penjahat ini. Setelah menegur bawahannya, pria parubaya berwajah panjang itu berbalik, tersenyum kepada Zhao Chen yang masih duduk di dalam mobil, dan berkata, "Silakan keluar dari mobil, Tuan Zhao. Jangan khawatir, selama Anda bekerja sama, kami pasti tidak akan menyakiti Anda." "Itu kamu." Zhao Chen mengenali pria parubaya berwajah panjang itu sebagai orang yang turun dari bus di persimpangan jalan antik tadi. Dia tiba-tiba menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang sudah disiapkan untuknya sejak awal. Pihak lain memanggilnya Tuan Zhao, yang berarti mereka jelas telah mendengar tentangnya dari jalan barang antik. Mereka mungkin ngeri mendengar bahwa dia telah memotong batu giok berharga dan menjualnya seharga jutaan, jadi mereka ingin melakukan penculikan dan perampokan. Tidak sulit untuk memahami mengapa pihak lain memilihnya sebagai target, alih-alih Cheng Yunlong, Bos Chao, atau yang lainnya. Meskipun para bos itu kaya, mereka tidak memiliki banyak modal likuid. Sebagian besar aset mereka adalah barang antik dan batu giok. Selain itu, mereka selalu ditemani oleh sopir, sekretaris, dan bahkan pengawal, sehingga mereka menjadi target yang sulit. Di sisi lain, ia sendirian dan tanpa mobil, menjadikannya target penculikan dan pemerasan yang sempurna. Kilatan tajam terpancar di mata pria parubaya berwajah panjang itu, tetapi ia segera menyembunyikannya dan berkata sambil tersenyum, "Hehe, ingatan Tuan Zhao cukup bagus. Anda hanya melihat saya sekali ketika keluar dari mobil, tetapi Anda masih ingat saya. Baiklah, berhentilah berlama-lama di dalam mobil dan segera keluar, atau saudara-saudara saya akan bersikap kasar kepada Anda." Zhao Chen menurut dan dengan patuh keluar dari mobil. Ia melirik orang-orang di sekitar taksi dan menyadari bahwa pengemudi, yang baru saja mengemudikan mobil, kini memegang pipa baja dan menatapnya dengan mengancam. Ia menggelengkan kepala dan mendesah, "Awalnya saya pikir saya hanya diajak jalan memutar, tetapi saya tidak pernah menyangka akan diculik dan dirampok. Ini pertama kalinya saya mengalami hal seperti ini." Pria parubaya berwajah panjang itu mengerutkan kening. Menurutnya, ketenangan Zhao Chen terlalu berlebihan. Ia sudah menduga Zhao Chen akan berteriak, menangis, dan bahkan mengompol karena ketakutan. Tetapi ia tidak menyangka Zhao Chen akan setenang itu. Seolah-olah ia tidak diculik atau dirampok, melainkan diundang ke rumah seseorang. Ketenangan Zhao Chen yang nyaris tak biasa membangkitkan sedikit kekhawatiran pada pria parubaya berwajah panjang itu. Namun, keadaan sudah sampai pada titik ini, dan ia tak bisa mundur. Ia hanya bisa melanjutkan. "Saya belum pernah melihat orang setenang dan setenang Tuan Zhao saat dia diculik sebelumnya," kata pria parubaya berwajah panjang itu. "Dilihat dari sini, kamu sudah melakukan beberapa penculikan dan perampokan?" tanya Zhao Chen. Pria parubaya berwajah panjang itu tersenyum, tetapi tidak menjawab pertanyaan. Ia malah menegakkan wajahnya dan mengancam, "Semuanya, berhenti bicara omong kosong. Tuan Zhao, kami mengundang Anda ke sini hanya untuk mencari uang, tidak ada yang lain. Asal Anda patuh menyerahkan kartu bank dan PIN Anda, kami akan melepaskan Anda setelah kami menarik uangnya. Tetapi jika Anda menolak bekerja sama, maka saya harus membuat beberapa lubang di tubuh Anda dan sedikit menguras darah Anda. Apakah Anda mengizinkan saya pergi asalkan saya menyerahkan kartu bank dan PIN saya?" tanya Zhao Chen. "Benar." Pria parubaya berwajah panjang itu mengangguk. "Saya jamin." Zhao Chen tertawa, menggelengkan kepala,
dan mencibir, "Kau pikir aku anak 3 tahun? Kau percaya kebohongan seperti itu? Aku sudah lihat rupamu, lebih baik kau jangan lepaskan aku. Aku yakin saat kau mendapatkan uangnya, aku sudah mati." Kebohongan yang terbongkar membuat pria parubaya berwajah panjang itu marah, lalu mencibir, "Karena kau menolak mendengarkan akal sehat, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Pisau, potong salah satu jarinya dan lihat apakah dia masih bisa berbicara dengan fasih." Setelah berkata demikian, lelaki setengah baya berwajah panjang itu berbalik dan berjalan menuju gubuk timah itu, sambil ingin mengambil sebotol anggur untuk melampiaskan amarahnya. "Baik, Saudara Hong," jawab Knife mengancam, sambil mengedipkan mata ke arah teman-temannya. Seketika, dua pria menyerbu, menjepit Xiao Chen, dan menekan tangannya ke atap taksi. "Nak, kalau kau tak mau jarimu dipotong lagi, diam saja." Si bocah pisau menyeringai nakal, lalu mengayunkan parangnya dan dengan cepat menebas tangan Xiao Chen. "Ah!" Teriakan melengking terdengar, mengagetkan burung-burung di pohon-pohon terdekat hingga berhamburan ke segala arah. "Sudah kubilang untuk bekerja sama, tapi kau tak mau mendengarkan. Kau bersikeras berperan sebagai pahlawan. Sekarang kau menyesalinya, kan?" Pria parubaya berwajah jenjang, Saudara Hong, sudah memasuki gubuk timah itu, memegang sebotol bir. Ia hendak keluar untuk memeriksa keadaan Xiao Chen yang menyedihkan ketika tiba-tiba ia mendengar anak buahnya meraung dan melolong. "Apa yang sebenarnya telah kau lakukan? Sialan, orang tua itu ditebas. Cepat, selamatkan dia. Berani melawan kami? Akan kubunuh bocah ini. Jangan bunuh dia, kita masih perlu uang darinya. Patahkan salah satu lengannya dulu." Dunia luar benar-benar kacau, yang membuat Saudara Hong sangat bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Saudara Hong bergegas keluar dari gubuk timah itu dalam 3 langkah cepat. Apa yang muncul dalam pandangannya adalah kekacauan. Kedua pria yang tadinya menahan Xiao Chen kini berada dalam kondisi yang sangat berbeda, satu tergeletak di genangan darah. Nyawanya dipertaruhkan, sementara yang lain terjepit di tanah oleh kaki Xiao Chen. Meskipun ia menjerit dan meronta-ronta putus asa, semuanya sia-sia. Seolah-olah beban yang menekannya bukanlah kaki Xiao Chen, melainkan batu besar seberat 1000 pon. Adapun Dao Zai, parang tajam di tangannya entah bagaimana berakhir di tangan Xiao Chen. Gerombolan penjahat Hong mengepung Xiao Chen, mata mereka berbinar-binar penuh kebencian, siap menerkam kapan saja. Melihat Saudara Hong keluar dari gubuk seng itu, Xiao Chen bahkan sempat tersenyum padanya dan berkata, "Saudara Hong, benarkah? Harus kuakui, Anda benar-benar salah memilih orang untuk penculikan dan perampokan ini." Wajah Hong gepucat pasi, matanya berkobar-kobar karena marah. Ia menghampiri Dao Zai dan bertanya, "Apa yang terjadi? Bukankah sudah kubilang untuk memotong salah satu jarinya? Bagaimana pisau itu bisa sampai di tangannya? Dan bagaimana Bie Lausan bisa terluka? Dan bagaimana ia bisa menginjak-injak Lao Gou?" Dao Zai tak berani menunda dan segera menceritakan apa yang baru saja terjadi. "Saya menyuruh Bie Lausan dan Lao Gou menahannya. Bersiap memotong jarinya dengan pisau saya. Tetapi tepat saat pisau saya jatuh, anak ini tiba-tiba bergerak dengan kekuatan yang luar biasa. Bie Lausan dan Lao Gou tidak hanya gagal menahannya, tetapi ia juga menginjak salah satu dari mereka dan menggunakan yang satunya untuk menangkis pisau tersebut. Lalu, sebelum saya sempat bereaksi, ia merebut pisau itu dari tangan saya." Setelah mendengar cerita Dao Zai, mata Hong berkilat tajam saat menatap Xiao Chen. Ia berkata dengan dingin, "Aku tidak menyangka kau seorang petarung terlatih." Ia akhirnya mengerti mengapa Xiao Chen tetap tenang, ternyata dia memang terampil. Xiao Chen tersenyum dan berkata, "Kau menyanjungku. Aku bukan ahli bela diri. Aku hanya punya sedikit kekuatan. Aku tidak peduli kau petarung terlatih atau punya kekuatan super, aku tetap tidak percaya kau kebal peluru." Saudara Hong membuang botol birnya, cepat-cepat mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke Xiao Chen, dan menggeram, "Ayo, lakukan. Kita lihat, mana yang lebih kuat, atau lebih kuat dari pistolku." Pada saat ini, para penjahat yang mengelilingi Xiao Chen juga mulai mendekatinya. Di mata mereka, sekuat apapun Xiao Chen, dia tak mungkin kebal. Jika dia berani bergerak, Saudara Hong pasti akan menembak. Jika mereka tidak berusaha sekarang, mereka tak akan mendapatkan banyak saat tiba waktunya membagi rampasan. "Berikan pistolnya padaku." Xiao Chen tiba-tiba meraung, sambil mengaktifkan jimat pengendali pikiran. Para preman di sekitarnya tidak tahu betapa tangguhnya dia. Mereka pikir dia hanya ketakutan setengah mati. Kalau tidak, kenapa dia membiarkan Saudara Hong memberinya pistol? Itu jelas hal yang mustahil. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka terdiam. Saudara Hong benar-benar mendengarkan Xiao Chen dan melemparkan pistol kepadanya. Jadi, Xiao Chen kini memegang pisau di tangan kanannya dan pistol di tangan kirinya. Xiao Chen melepaskan kaki yang menginjak anjing tua itu dan melangkah ke arah Saudara Hong. Si anjing tua segera bangkit dari tanah. Melihat Xiao Chen membelakanginya, ia ingin melancarkan serangan diam-diam, tetapi ragu-ragu dan tidak berani bergerak. Tak lama kemudian,
Zhao Chen menghampiri saudara Hong. Pada saat ini, pengaruh jimat pengendali pikiran memudar, dan saudara Hong memperoleh kembali kesadaran dirinya. Melihat Zhao Chen tiba-tiba muncul di hadapannya, saudara Hong terkejut. Ia berteriak, "Mundur! Mundur!" sambil mengangkat tangannya seolah hendak menarik pelatuk. Namun, pistolnya sudah tergenggam di tangan Zhao Chen, membuat gerakan itu tampak konyol. "Mana pistolku? Mana pistolku?" teriak saudara Hong panik. Kelompok penjahatnya bingung dengan serangkaian perilakunya yang tidak biasa. Mulut mereka menganga, tidak yakin harus berkata apa. Akhirnya, Dao Zailah yang mengingatkannya kakak Hong, "Senjatamu ada di tangan anak itu." "Apa?" Saudara Hong menatap tajam, dan di sanalah senjatanya sendiri digenggam di tangan kiri Zhao Chen. Ia tercengang dan berkata tak percaya. "Mengapa senjataku ada di tangannya?" "Kau sendiri yang melemparkannya padanya," jawab Kni Fei Bao. "Aku yang melemparnya? Bagaimana mungkin? Kenapa aku yang melemparnya?" Saudara Hong tidak bisa menerima kenyataan ini. Kni Fei berkata, "Kau benar-benar melemparkannya padanya. Dia memintamu untuk memberinya pistol, dan kau dengan patuh memberikannya. Kami tidak tahu kenapa kau melakukan itu." Para antek lain di sekelilingnya mengangguk tanda setuju, memberi kesaksian atas apa yang dikatakan Kni Fei Bao. "Anak itu. Pasti dia. Siapa anak ini? Dia benar-benar aneh." Saat itu, saudara Hong benar-benar menyesal tidak memilih Zhao Chen sebagai targetnya. Awalnya ia mengira itu akan menjadi kesepakatan yang mudah, tetapi ia tidak menyangka itu akan menjadi tantangan neraka yang disamarkan sebagai mudah. Namun sekarang, mereka terjepit. Saudara Hong meraung, "Apa-apaan kalian semua berdiri di sana? Tangkap dia. Potong anak ini, bahkan jika kalian membunuhnya, tidak masalah. Jika dia tidak mati hari ini, kita tamat." Mendengar ini, para penjahat yang mengepung Zhao Chen segera berhenti ragu dan memperlihatkan keganasan mereka. "Saudara Hong benar, hari ini pilihannya adalah dia atau kita yang mati. Hei teman-teman, ayo, bunuh dia. Dia sendirian, sekuat apapun dia bukan tandingan kita. Jangan takut dengan pistol di tangannya. Ayo serang bersama dan jangan beri dia kesempatan menembak." Para preman itu melolong dan menerkam Zhao Chen. Pipa baja dan parang menghujaninya. "Bagus sekali. Meskipun dikepung, Zhao Chen tetap tenang dan kalem. Aku akan menggunakan kalian semua untuk menguji kemampuanku saat ini." Setelah memasuki tahap akhir Yi Jinjing, ia belum menguji kecepatan, kekuatan, dan reaksinya. Saat ini, ia bisa menggunakan kelompok penjahat ini sebagai samsak latihannya. Maka dia tinggalkan senjatanya, berbalik tiba-tiba, mengaktifkan jurus harimau putih dari 4 teknik suci, dan auranya pun berubah drastis, bagaikan seekor harimau ganas yang turun dari gunung, saat dia menghadapi para penjahat yang menyerbu. Suara pukulan berderak dan berdebar, disertai jeritan kesakitan dan jeritan, terus bergema. Satu demi satu, para penjahat itu dihempaskan ke tanah oleh Zhao Chen, masih bernapas tetapi tak mampu bangkit kembali. Namun, Zhao Chen bergerak lincah menembus kepungan mereka, dengan akurat menghindari serangan mereka dan tak pernah terkena satu serangan pun. Hanya dalam beberapa menit, hanya Zhao Chen dan saudara Hong yang tersisa di tempat daur ulang besi tua itu. Sisanya tergeletak di tanah, mengerang kesakitan. Wajah Hong pucat pasi, kakinya gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan. Benar sekali, itu ketakutan. Selama bertahun-tahun, saudara Hong telah bepergian ke seluruh negeri dan melihat banyak hal. Tetapi dia belum pernah melihat orang yang begitu ganas dan aneh seperti Zhao Chen. Dalam pertarungan terakhir di mana seorang pria mengalahkan sekelompok orang, kecepatan, kekuatan, dan waktu reaksi Zhao Chen jauh melampaui level orang normal. Para preman di bawah pimpinan saudara Hong ini bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Mereka benar-benar kalah telak dari awal hingga akhir. Pada beberapa kesempatan, ketika saudara Hong melihat Zhao Chen pamer di tengah kerumunan, dia akan berhalusinasi, merasa bahwa Zhao Chen bukanlah manusia, tetapi binatang buas. Binatang buas yang mengerikan dari alam liar kuno. Hong ingin berlari lebih dari sekali, tetapi akhirnya gagal karena kakinya terlalu lemah karena takut bergerak. Ia juga tahu bahwa ia tidak punya peluang untuk lolos dari cengkeraman Zhao Chen, si monster ini. Melihat Zhao Chen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, saudara Hong, yang biasanya kejam dan berdarah dingin, sangat ketakutan oleh aura tajam yang terpancar dari Zhao Chen hingga ia terjatuh ke tanah. Ampuni aku, ampuni aku." Saudara Hong tak bisa lagi bersikap sombong dan memohon ampun. Zhao Chen berjalan langsung ke arahnya, menatapnya, dan berkata dengan dingin, "Keluarkan." "Apa?" Saudara Hong tertegun, tidak mengerti apa yang Zhao Chen ingin diambil. "Uang," kata Zhao Chen, "kau baru saja merampokku, sekarang giliranku merampokmu." "Hah?" Saudara Hong tercengang. Mereka selalu merampok, bukan dirampok. Perasaan beralih dari pemburu menjadi mangsa ini benar-benar canggung. Namun kini, dia tidak berani berkata tidak dan hanya berharap bisa menggunakan uang ini sebagai daya ungkit untuk tawar-menawar.
Aku bisa memberimu uang, tapi kau harus melepaskanku. Hong hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri dari masalah. Dia tidak peduli dengan nyawa anak buahnya, dan dia juga tidak ingin melakukan itu. Mencoba bernegosiasi denganku? Kau tidak memenuhi syarat. Zhao Chen mencibir, tanpa banyak bicara lagi, dan langsung mengaktifkan jimat pengendali pikiran. Hong terhipnotis lagi dan dengan jujur mengungkapkan lokasi di mana dia menyembunyikan uangnya. Mengikuti instruksinya, Zhao Chen menemukan sebuah tas travel terbungkus plastik film tersembunyi di bawah tumpukan barang bekas. Setelah dibuka, ia mendapati tas itu penuh dengan tumpukan uang kertas, setidaknya senilai 1 atau 2 juta. Uang ini merupakan hasil dari kegiatan ilegal Hong Ge selama bertahun-tahun. Meskipun sebagian besar uangnya ia gunakan secara sia-sia, ia tetap menyimpannya untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Ketika Hong Ge melihat Zhao Chen telah menemukan uang yang disembunyikannya dengan mudah, mulutnya ternganga tak percaya. Bagaimana dia tahu di mana aku menyembunyikan uangku? Bahkan orang kepercayaanku yang paling terpercaya pun tidak tahu rahasia ini. Apa dia punya semacam kemampuan meramal? Tanpa dia sadari, meskipun Zhao Chen tidak memiliki kemampuan meramal masa depan, dia memiliki jimat yang dapat menghipnotis orang. Zhao Chen melemparkan tas travel itu ke kursi penumpang taksi, lalu berimprovisasi di tempat rongsokan, menemukan kabel listrik dan tali rami. Ia menggunakan kabel-kabel itu untuk mengikat para preman yang telah dipukulinya dan memasukkan mereka ke bak belakang taksi. Tak lama kemudian, bagian belakang taksi penuh sesak. Setiap penjahat tampak kesakitan, jelas menderita tekanan. Terutama mereka yang berada di paling bawah, kesulitan bernapas. Zhao Chen juga berusaha keras untuk menutup pintu. Di dalam, wajah para penjahat menempel erat di jendela, raut wajah mereka berubah karena tekanan. Zhao Chen kemudian membuka bagasi dan mengumpulkan parang, pipa baja, dan senjata-senjata lain yang berserakan di tanah, lalu memasukkannya ke dalamnya. Ia juga menggeledah gubuk timah itu dan menemukan beberapa senapan mesiu, yang juga ia masukkan ke dalam bagasi. Dia menutup bagasi, lalu membuka pintu besi, berjalan mendekati saudara Hong, mengarahkan pistol ke arahnya, dan berkata, "Jangan duduk di sana, bangun dan jalan." Itu berarti Zhao Chen belum belajar mengemudi. Jika tidak, saudara Hong pastilah salah satu dari mereka yang diikat dan dilempar ke kursi belakang. Bagaimana mungkin saudara Hong berani berkata tidak? Ia berdiri dengan gemetar dan masuk ke kursi pengemudi. Setelah menyalakan mobil, ia bertanya, "Kemana? Kemana?" Zhao Chen mengeluarkan ponselnya, membuka navigasi, memasukkan alamat kantor polisi setempat yang bertanggung jawab atas pasar obat herbal Tiongkok, dan memerintahkan, "Ikuti navigasi." Sambil menunggu, ia tak lupa mengancam, "Saya sarankan kamu mengemudi dengan benar dan jangan melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Kalau tidak, saya punya banyak cara untuk membuatmu berharap mati saja." Hong merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya, dan ide kecilnya langsung pupus. Ia buru-buru menjawab, ya, aku akan jujur sepenuhnya." Zhao Chen mengangguk, "Ayo pergi." Hong dengan patuh mengganti gigi dan mempercepat laju mobilnya, mengendarai mobilnya keluar dari tempat daur ulang besi tua. 30 menit kemudian, taksi tiba di tempat tujuan dan melaju ke kantor polisi. "Apa yang kalian lakukan di sini?" Seorang polisi mendekat dan bertanya. Zhao Chen keluar dari mobil, menunjuk Hong Ge dan gengnya di dalam, lalu berkata, "Orang-orang ini penculik. Mereka mencoba menculik dan merampok saya. Tapi saya berhasil melumpuhkan mereka. Senjata mereka ada di bagasi. Lagi pula, senjata saya ini disita dari mereka." "Zhao, teman sekelasku?" Polisi itu sekilas mengenali Zhao Chen. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, raut wajahnya berubah drastis. Ia bergegas ke taksi, membuka kursi pengemudi, dan berteriak kepada saudara Hong, "Segera keluar dari mobil. Letakkan tangan di kepalamu." Pada saat yang sama, ia memanggil rekan-rekannya untuk datang dan membantu. Tak lama kemudian seluruh polisi yang bertugas di kantor polisi bergegas keluar dan mengepung taksi tersebut. Hong Ge sudah diseret keluar dan berjongkok di tanah dengan tangan di belakang kepala. Seorang polisi melangkah maju, membuka pintu belakang, dan berteriak kepada para preman di dalam, "Keluar. Kalian semua, keluar." Orang-orang ini tidak bergerak, dan mereka berteriak kesakitan. "Kami juga ingin turun, tapi kami tidak bisa bergerak. Kami tidak hanya terikat, tetapi juga terjebak, dan kami tidak bisa bergerak sama sekali." Akhirnya, dengan bantuan beberapa petugas polisi, mereka berusaha keras untuk menyelamatkan sekelompok penjahat dari kursi belakang taksi. Ketika mereka keluar, mereka hampir tidak bisa berdiri, kaki mereka mati rasa karena terinjak-injak. Kepala kantor polisi Xian Hong bergegas datang setelah mendengar berita itu. Ekspresinya berubah drastis saat melihat saudara Hong, dan ia berseru, "Bukankah ini Yan Hong, penjahat kelas A yang dicari Kementerian Keamanan Publik, yang melakukan banyak penculikan, perampokan, dan pembunuhan? Bagus. Setan ini akhirnya tertangkap. Zhao, terima kasih banyak. Kalau bukan karenamu, penjahat ini pasti masih bebas,
mencelakai lebih banyak orang. Ngomong-ngomong, bagaimana kau bisa bertemu Yan Hong? Dan bagaimana kau menjinakkan mereka? Ini adalah pertanyaan yang membuat semua polisi yang hadir penasaran. Yan Hong dan gerombolan premannya adalah pembunuh yang kejam. Namun Zhao Chen seorang diri berhasil melumpuhkan mereka dan membawa mereka ke kantor polisi. Mereka tidak akan percaya jika tidak menyaksikannya sendiri. Zhao Chen menceritakan seluruh kejadian itu kepada Yan Hong. Tentu saja menghilangkan bagian tentang penggunaan jimat pengendali pikiran. Meskipun demikian, kejadian itu tetap sangat mengejutkan para petugas polisi di kantor polisi. Astaga, diculik dan dirampok oleh sekelompok preman bersenjata pisau dan pistol, tapi tetap tenang dan kalem. Dan akhirnya menggunakan keahliannya sendiri untuk mengalahkan penjahat yang jumlahnya lebih banyak. Bukankah ini terdengar agak mengada-ada? Apa kau yakin ini bukan adegan dari film superhero? Namun, Yan Hong memandang Zhao Chen dengan saksama dan berkata, "Aku tidak menyangka kau ternyata petarung yang terlatih, Zhao. Untuk bisa menaklukkan Yan Hong dan gengnya sendirian, kekuatanmu pasti setidaknya sudah mencapai level naga biru, kan?" Tingkatan Azure Dragon yang disebutkan Yan Hong adalah sistem peringkat dalam seni bela diri Tiongkok, mirip dengan sabuk putih, sabuk hitam, dan dalam taekwondo Korea. Sistem ini menggunakan elang, harimau, dan naga untuk mewakili tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Azure Dragon adalah tingkatan-tingkatan tinggi. Mereka yang mencapai tingkatan ini adalah master sejati yang mampu mengalahkan banyak lawan sendirian. Zhao Chen tidak tahu apapun tentang tingkatan seni bela diri, jadi dia hanya tersenyum dan tidak menjawab. Namun, reaksinya justru membenarkan kecurigaan Yan Hong. Reaksinya juga memecahkan teka-teki sebelumnya mengapa Zhao Chen berani mengejar pengedar narkoba bersama Lu Qing. Semua itu berkat keterampilan dan keberaniannya. Orang-orang ini memang pantas bernasib sial. Mereka benar-benar berhasil menculik dan merampok orang seterampil dirimu. Untung saja mereka tidak lumpuh. Canda Yan Hong sambil memerintahkan polisi untuk membawa Yan Hong dan yang lainnya ke ruang interogasi, sekaligus memberitahu biro kota. Polisi di sini semua berterima kasih kepada Zhao Chen. Tidak diragukan lagi, Yan Hong dan anak buahnya sangat menderita selama interogasi. Setelah mengobrol dengan Yan Hong beberapa menit, Zhao Chen bertanya, "Apakah kita perlu mengambil pernyataan? Tolong cepat, aku harus kembali ke sekolah." Yan Hong melambaikan tangannya tidak perlu mencatat lagi. "Kamu sudah menjelaskan keseluruhan ceritanya secara detail. Aku akan meminta seseorang untuk meringkasnya nanti." Lalu ia menambahkan, "Kamu mau kembali ke sekolah? Aku akan mengantarmu." "Tidak perlu, kamu ada urusan," tolak Zhao Chen. "Bahkan tanpa aku di sini, mereka bisa mengatasi semuanya," kata Yan Hong, sambil masuk ke Jetta. "Masuklah, jangan terlalu pelin-pelan." "Baiklah." Zhao Chen berhenti menolak dan masuk ke mobil sambil membawa tasnya. Melihat ini, Yan Hong, yang sedang digiring ke ruang interogasi, berteriak, "Jangan lepaskan dia. Dia baru saja merampokku. Uang di tas travel itu milikku sepenuhnya, dan dia mengambilnya." Yan Hong sudah pasrah dengan nasibnya. Ia tahu begitu polisi menangkapnya, ia takkan bisa kembali. Tapi ia ingin menyeret Zhao Chen bersamanya. Uang di tas travel itu buktinya. Jika Zhao Chen terbukti bersalah atas perampokan, uang sebesar itu berarti betapapun baiknya masa lalu Zhao Chen, ia harus mendekam di penjara. Jangan bicara omong kosong. Sebelum Yan Hong selesai bicara, polisi yang mengawalnya menampar kepalanya dan berteriak, "Zhao merampokmu? Lelucon sekali. Kurasa kau jelas-jelas menyimpan dendam dan mencoba menjebak Zhao. Kau pikir kami akan percaya? Naif. Keluar dari sini dan berhenti bicara omong kosong. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya." Petugas polisi lainnya pun memiliki pandangan yang sama dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Yan Hong. Pada saat ini, Zhao Chen mengangkat tas perjalanannya dan bertanya kepada polisi, "Apakah Anda ingin memeriksanya?" Yan Hong mencondongkan badan keluar dari Jetta dan berkata, "Apa gunanya memeriksa? Apa kami tidak percaya padamu? Lagi pula, meskipun benar-benar ada uang di tas travel itu milikmu. Kau bertindak berani dan menangkap para preman itu, kau pantas mendapatkan hadiah. Baiklah, berhenti buang-buang napasmu untuk bajingan-bajingan ini dan masuk ke mobil." Zhao Chen mengedipkan mata pada Yan Hong, menyimpan tas perjalanannya, dan masuk ke mobil Yan Hong. Melihat mobil itu melaju meninggalkan kantor polisi, Yan Hong sangat frustrasi, hampir menangis. Ia memohon, "Saya mengatakan yang sebenarnya, mengapa tidak ada yang percaya? Dia benar-benar merampok saya. Dia mengambil semua uang tabungan saya untuk keadaan darurat selama bertahun-tahun." Polisi yang mengawalnya menendang pinggangnya, membuatnya terpelanting beberapa langkah ke depan dan hampir terjatuh. "Sialan, beraninya kau menjebak Zhao? Aku akan menghajarmu habis-habisan nanti." Yan Hong menangis terseduh-seduh, terisak tak terkendali, dan berseru dengan penuh kesedihan, "Penjahat tidak punya hak asasi manusia." Sekitar 20 menit kemudian, Yan Hong menurunkan Zhao Chen di pintu masuk Universitas Kedokteran Sihua. "Terima kasih," kata Zhao Chen sopan saat dia keluar dari mobil.
Xian Hong melambaikan tangannya dan berkata, seharusnya kami yang mengucapkan terima kasih. Kalian telah berjasa besar kepada kami kali ini. Aku akan mentraktir kalian makan malam setelah kita selesai. Oke? Zhao Chen mengangguk setuju. Tapi selera makanku besar, jadi bersiaplah. Benarkah? Nafsu makanku juga besar. Ayo kita berkompetisi dan lihat siapa yang bisa makan lebih banyak. Xian Hong mengira Zhao Chen bercanda dan tidak menganggapnya serius. Zhao Chen tiba-tiba teringat pada polisi wanita yang gagah dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabar petugas lu? Xian Hong menjawab, berkat kamu, lukanya sembuh dengan sangat baik, tapi bekasnya kemungkinan besar akan tetap ada. Meskipun dia bilang tidak masalah, aku tahu dia masih sedikit kecewa. Lagi pula, wanita mana yang tidak ingin terlihat cantik? Bekas luka? Zhao Chen teringat sup pengaktif darah. Ia pernah berendam dalam sup ini saat terluka, dan sup ini menyembuhkannya sepenuhnya. Terlebih lagi, ketiga saudara di asrama 301 juga sembuh tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun setelah mengoleskan sup ini, yang menunjukkan bahwa sup ini memiliki efek ajaib dalam menyembuhkan dan menghilangkan bekas luka. Maka ia berkata, Direktur Xian, lain kali saat Anda mengunjungi petugas lu, sampaikan pesan untuk saya jangan khawatir tentang bekas lukanya. Saya punya cara untuk memastikan dia tidak memiliki bekas luka sama sekali. Benarkah? Xian Hong sangat gembira dan tertawa terbahak-bahak, Lu Qing pasti akan sangat senang mendengarnya. Aku akan berterima kasih atas namanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Xian Hong, Zhao Chen berbalik dan berjalan ke Universitas Kedokteran Xihua. Beberapa helai kekuatan harapan mengalir ke dalam tubuhnya, berasal dari petugas polisi seperti Xian Hong. Meskipun jumlahnya kecil, Zhao Chen yakin bahwa begitu berita penangkapan Yan Hong dan yang lainnya tersebar, ia pasti bisa mendapatkan kekuatan harapan yang besar. Malam ini cukup membuahkan hasil. Sambil bersenandung riang, Zhao Chen kembali ke asrama 301 dengan tasnya. Begitu masuk, ia mendengar suara lirih dasar pemalas, kenapa kalian baru pulang sekarang? Aku sudah tidak sabar lagi. Suaranya begitu menggoda hingga memuakan. Zhao Chen menggigil, bulu kuduknya berdiri, dan bulu kuduknya langsung merinding. Ia mengumpat, kakak keempat, ada apa denganmu? Bicaralah yang benar. Jangan bertingkah menjijikan. Sementara itu, Liu Zuo dan Wang Rongfeng di asrama sama-sama menjauhkan diri dari Wu Yan. Takut kalau pria yang tiba-tiba terangsang ini akan menerkam mereka dan merusak anu mereka. Apa ini salahku? Tanya Wu Yan kesal. Kau berjanji mengajariku bela diri malam ini. Aku membatalkan kencan dengan seorang gadis dan menunggumu di asrama. Tapi kau baru pulang selarut ini. Zhao Chen menepuk dahinya. Begitu banyak hal tak terduga yang terjadi malam ini sehingga ia benar-benar lupa. Maaf banget. Aku nggak nyangka bakal terjadi banyak hal malam ini. Setelah minta maaf, Zhao Chen berkata dengan bingung. Hei, tunggu dulu. Bukannya kamu baru aja dihajar cewek sore ini? Dari mana kamu dapat cewek lain untuk diajak kencan? Kamu udah dapat cewek baru secepat ini? Tidak bisakah aku sedikit menyombongkan diri? Wu Yan mencibir. Kakak keempat dipukuli perempuan? Apa yang terjadi? Bukankah dia selalu dianggap Casanova? Bagaimana mungkin dia dipukuli perempuan? Kakak ketiga, cepat beritahu kami. Liu Zuo dan Wang Rongfeng langsung mengerumuni mereka, mendesak mereka untuk menjawab. Gosip memang hal yang paling menarik. Orang ini membacakan puisi mesum untuk seorang gadis. Zhao Chen mengkhianati Wu Yan tanpa ragu, menceritakan kisahnya. Wu Yan mencoba menghentikannya, tetapi Liu Zhu dan Wang Rongfeng menahannya dengan kuat, meninggalkannya meratap, aku salah memilih teman. Setelah mendengar apa yang terjadi, Liu Zuo dan Wang Rongfeng mengacungkan jempol, dengan tulus mengaguminya membacakan puisi cabul untuk seorang gadis. Lausi, kau sungguh luar biasa. Dalam hal mencari kematian, kami paling mengagumimu. Wu Yan agak malu dan dengan paksa mengalihkan pembicaraan baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Kakak ketiga, cepat ajari aku cara berlatih. Setelah aku punya perut six-pack, aku tidak akan lagi membaca puisi untuk merayu perempuan. Sebaliknya, aku akan mengangkat bajuku dan menunjukkan tubuhku yang indah. Aku yakin mereka akan berteriak karena itu. Tentu saja dia teriak. Orang-orang mengira dia bertemu dengan seorang eksibisionis mesum. Keluh Zhao Chen. Berlatih bela diri? Liu Zhu bertanya dengan rasa ingin tahu. Seni bela diri apa? Sebelum Zhao Chen sempat menjawab, Wu Yan berkata dengan tidak sabar. Bos, apa kau tidak memperhatikan bahwa kakak ketiga menjadi lebih kuat dan lebih tegap selama ini? Aku bertanya padanya sore ini, dan dia bilang itu karena latihannya, dan dia berjanji akan mengajariku keterampilan ini. Benar-benar? Selama periode ini, Liu Zhu berlatih basket dengan Zhao Chen hampir setiap hari, mendapatkan pemahaman langsung tentang kemampuan fisiknya yang luar biasa. Ia selalu penasaran mengapa Zhao Chen begitu kuat secara fisik, tetapi tidak pernah sempat bertanya. Kini, setelah mendengar bahwa itu karena latihan keras, ia langsung tertarik. Kakak ketiga, kungfu apa yang kamu latih? Bisakah kamu mengajariku? Wang Rongfei menimpali, aku juga ingin belajar,
kakak ketiga. Kau tidak boleh melupakanku dan lebih mementingkan salah satu dari mereka. Tidak masalah, aku akan mengajarimu selama kamu mau belajar, kata Zhao Chen sambil tersenyum dan mengangguk. Sangat bagus. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan bersorak serempak. Setelah kegembiraan awalnya, Liu Ju bertanya dengan rasa ingin tahu. Ngomong-ngomong, kakak ketiga, seni bela diri apa yang kamu latih? Apakah Yi Jinjing dari kuil Shaolin? Atau metode jantung Tai Chi dari aliran Wudang? Atau mungkin Zixia Divine Skill dari aliran Huashan? Bos, kau terlalu banyak membaca novel bela diri, ya? Zhao Chen terkekeh dan berkata, kalian semua pernah melihat bela diri yang kulatih sebelumnya, tapi kalian salah mengira itu sebagai 4 teknik suci untuk tari persegi. Apa? Maksudmu dansa persegi itu? Beberapa gerakan itu sangat sederhana. Apakah benar-benar dapat memperkuat tubuh? Liu Zuo dan Wang Rongfeng sama-sama terkejut sekaligus bingung. Wajah mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Wu Yan, yang sudah terkejut sekali sore itu, kali ini cukup tenang. Sederhana? Bibir Zhao Chen melengkung membentuk senyum. Hehe, kita bicarakan itu setelah kamu mulai berlatih. Ketiganya jelas tidak menanggapi perkataan Zhao Chen dengan serius dan mulai merapikan asrama mereka untuk memberi ruang bagi kultivasi teknik 4 orang suci. Selama proses ini, Liu Ju tiba-tiba bertanya, kakak ketiga, kapan kamu mulai memelihara hewan peliharaan? Punya hewan peliharaan? Zhao Chen terkejut. Aku tidak punya hewan peliharaan. Liu Ju menunjuk dan berkata, bukankah kucing itu peliharaanmu? Dia berlari ke asrama kita sore ini dan terus duduk di mejamu sejak saat itu. Kukira itu peliharaanmu. Seekor kucing? Zhao Chen menoleh dan melihat kucing putih yang baru saja menjalani operasinya, berbaring malas di mejanya. Ketika kucing itu melihatnya, ia mengeong 2 kali. Bajingan kecil, bagaimana kau menemukan asramaku? Zhao Chen menghampiri dan bertanya sambil mengelus kucing putih itu. Berkat perawatan Zhao Chen selama ini, luka punggung kucing putih itu telah sembuh, tetapi bulunya belum tumbuh kembali sepenuhnya. Kucing putih itu menikmati belayan Zhao Chen, menyipitkan matanya dan mengeong puas. Kau sebenarnya tidak mau ikut denganku, kan? Tanya Zhao Chen sambil tersenyum. Wang Rongfeng terkekeh, kakak ketiga, apa kau harus lucu itu? Berbicara dengan kucing itu lelucon, mustahil baginya untuk mengerti. Kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya ketika kucing putih itu mengeong dan mengangguk. Apa aku salah lihat? Wang Rongfeng ternganga, menggosok matanya kuat-kuat. Kucing putih itu baru saja mengangguk. Kebetulan ini tidak mungkin kebetulan. Zhao Chen tidak menganggapnya kebetulan. Kucing putih ini jauh lebih pintar dan lebih cerdas daripada kucing biasa, dan tampaknya memiliki beberapa kemampuan luar biasa. Karena kamu mau ikut denganku, ikutlah. Aku mampu memelihara kucing. Zhao Chen mengusap kepala kucing putih itu dan berkata sambil tersenyum. Liu Ju mengerutkan kening dan berkata, kakak ketiga, apa kamu benar-benar berencana memelihara kucing ini? Kami tidak keberatan. Tapi kami takut pengawas asrama akan mengetahuinya saat memeriksa kamar dan menyuruhmu membuangnya. Zhao Chen tidak khawatir dengan masalah ini. Paling-paling, ia tidak akan memeliharanya di asrama, melainkan di kamar sewaannya. Namun, tidak jelas apakah kucing putih itu benar-benar bisa memahami ucapan manusia. Tepat setelah Liu Ju selesai berbicara, ia berdiri, melompat dari meja, membuka lemari, merangkak masuk, bersembunyi, lalu menggunakan kaki kecilnya untuk menutup pintu lemari. Rangkaian gerakan ini dilakukan dengan sangat halus dan lancar sehingga Zhao Chen dan 3 orang lainnya tercengang. Astaga, kucing ini terlalu pintar. Mungkinkah ia benar-benar memahami ucapan manusia? Setelah sesaat terkejut, suara terkesiap terdengar dari asrama 301. Kucing putih itu, dengan kecerdasannya, telah memikat Liu Zuo dan kedua temannya. Ketika kucing putih itu merangkak keluar dari lemari, Liu dan 2 orang lainnya tidak sabar untuk mengeluarkan camilan mereka dan menawarkannya kepadanya. Kucing putih itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tampak sombong, seolah berkata, makhluk berkaki 2 yang bodoh, sekarang kalian tahu betapa kuatnya aku. Setelah bermain dengan kucing putih selama beberapa saat, Zhao Chen mulai secara formal mengajarkan 4 teknik suci. Meskipun teknik penyempurnaan tubuh ini bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan dupa penenang, pil penyempurna tulang, dan sup pengaktif darah, Zhao Chen tidak menggunakan 2 obat terakhir, tetapi hanya menyalakan dupa penenang. Alasannya sederhana. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan semuanya pemula dalam teknik ini dan belum melihat hasilnya. Jika mereka meminum obat secara internal dan eksternal sekarang, 9 dari 10 kali mereka akan ragu dan menolak. Siapa yang akan bersusah payah minum obat? Oleh karena itu, Zhao Chen berencana untuk menunggu sampai mereka mencapai hasil dalam mengolah teknik 4 orang suci sebelum meminum pil pemurni tulang dan sup pengaktif darah. Pada saat itu, mereka bertiga tidak hanya tidak akan menolak, tetapi mungkin akan terkejut dan gembira. Wangi dupa yang menenangkan memenuhi asrama, langsung menenangkan pikiran dan meningkatkan konsentrasi. Zhao Chen berdiri di tengah asrama dan berkata, pertama-tama,
Saya akan menunjukkan gerakan 4 teknik suci kepada kalian. Kalian harus memperhatikan dengan saksama, dan terutama mengingat poin-poin penting dan aspek krusial dari setiap gerakan yang saya jelaskan. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang mengangguk serempak, menatap Zhao Chen dengan mata terbelalak, mencoba mengingat setiap gerakan dan kata-katanya. Sementara itu, kucing putih itu melesat ke pembakar dupa, menatap dupa yang terbakar perlahan dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ia menghirup aromanya dalam-dalam, ekspresinya penuh kebahagiaan dan kepuasan. Setelah itu, ia meringkuk di samping pembakar dupa, dengan malas memperhatikan Zhao Chen memberi instruksi kepada Liu Zuo dan 2 rekannya. Hanya dalam beberapa menit, Zhao Chen selesai mendemonstrasikan gerakan 4 teknik suci dan menjelaskan semua poin penting dengan sangat jelas. Apakah kamu ingat? Tanyanya. Aku mengerti. Liu Ju mengangguk. Itu hanya beberapa gerakan sederhana. Saya mengingatnya dengan sangat jelas, kata Wang Rongfeng. Kakak ketiga, apakah latihan ini benar-benar akan memberikan efek latihan yang baik? Tanya Wu Yan dengan tatapan ragu. Sederhana atau tidak, efektif atau tidak, kau akan tahu setelah mencobanya. Zhao Chen tahu bahwa tindakan lebih bermakna daripada kata-kata. Atas perintahnya, mereka bertiga berdiri berjauhan dan kemudian mulai berlatih jurus naga biru dari 4 teknik suci. Ketiganya mencengkeram tanah dengan kaki mereka, menggunakan pinggang dan perut mereka untuk memutar dan berputar. Seorang mahasiswa dari asrama sebelah kebetulan lewat di luar kamar 301 saat itu. Melalui pintu yang terbuka, ia melihat aksi ketiga orang itu dan langsung terkejut astaga. Ada apa dengan orang-orang di kamar 301 malam-malam begini? Tarian macam apa yang mereka lakukan? Kelihatannya provokatif sekali. Keterlaluan. Liu Zuo dan kedua rekannya jelas gagal memahami poin-poin penting, menyebabkan gerakan mereka menjadi terdistorsi dan tidak teratur. Apa yang seharusnya menjadi naga anggun yang terbang menembus awan justru berubah menjadi roh ular yang melakukan tarian cabul untuk merayu pasangan. Zhao Chen menutup pintu asrama agar mereka bertiga tidak dibersihkan oleh siswa dari asrama lain. Ia berbalik, mengambil kemoceng, dan mulai memberi instruksi serta mengoreksi gerakan mereka bertiga. Apakah kamu menggunakan ujung kakimu untuk mencengkeram tanah? Itu gerakan memutar yang menggunakan pinggang dan perut Anda. Itu tidak ada hubungannya dengan kaki Anda. Itu bukan langkah yang tepat. Kamu harus naik sedikit lebih tinggi. Setiap kali ia mengoreksi mereka, ia akan mengayunkan kemocengnya dan memukul mereka, membuat Liu Zuo dan 2 orang lainnya meringis kesakitan. Namun, yang mengejutkan, dengan metode pengajaran yang menyemangati ini, Liu Zuo dan 2 orang lainnya berkembang pesat, dan dalam waktu singkat mereka telah menguasai cara berlatih jurus naga biru yang benar. Perasaan mereka berubah drastis sekaligus. Ketika mereka tidak berlatih pose naga biru dengan benar, mereka tidak merasa lelah sama sekali. Malah, mereka merasa sangat menarik dan menyenangkan. Namun, ketika mereka berlatih pose naga biru dengan benar, mereka tiba-tiba merasa seolah-olah tubuh mereka dipenuhi timah, sangat berat. Gerakan memutar pinggang dan perut mereka yang sederhana saja sudah menguras seluruh tenaga mereka. Pakaian mereka basah kuyup oleh keringat, bahkan sampai membentuk genangan di kaki mereka. Baru kemudian mereka menyadari bahwa gerakan-gerakan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya cukup rumit. Pantas saja Zhao Chen pingsan karena kelelahan setelah menyelesaikan rangkaian gerakan ini. Awalnya, mereka semua mengira itu karena kelemahan fisik Zhao Chen. Sekarang mereka mengerti bahwa itu sama sekali bukan kelemahan Zhao Chen. Jelas karena rangkaian teknik ini terlalu abnormal. Asam sekali. Ini sangat bengkak dan sakit. Aku akan mati. Aku akan mati. Aku tidak tahan lagi. Liu Zuo dan 2 orang lainnya berteriak berulang kali. Teriakan mereka begitu keras hingga mereka menerobos pintu dan jendela yang tertutup dan memasuki asrama di dekatnya. Apa yang sedang terjadi? Para siswa yang mendengar ketiga jeritan itu semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Isi jeritan itu begitu cabul sehingga sulit untuk tidak berpikiran kotor. Orang-orang bergegas keluar asrama untuk mencari sumber suara. Mereka akhirnya memastikan bahwa suara itu berasal dari kamar 301. Tetapi sayangnya, pintunya tertutup rapat dan tirainya tertutup rapat, sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam, sehingga mereka hanya bisa berspekulasi. Aku tidak pernah menyangka orang-orang di asrama 301 menyukai hal seperti ini. Dilihat dari suaranya, sepertinya bukan cuma 1 atau 2 orang. Mungkinkah orang-orang di asrama 301 sedang bermain penetrasi anal kolektif? Ya ampun, itu permainan tingkat tinggi banget. Para siswa segera mencapai kesepakatan mereka harus menjauhi orang-orang di asrama 301 mulai sekarang. Kalau tidak, bagian pribadi mereka mungkin dalam bahaya. Di dalam asrama 301, Zhao Chen dan teman-temannya tidak menyadari bahwa ada sekelompok orang yang menguping di luar, dan bahkan kurang menyadari bahwa mereka telah disalahpahami. Setelah bertahan lebih dari 4 menit, Wang Rongfeng adalah yang pertama menyerah, jatuh ke tanah karena kelelahan, diikuti oleh Wu Yan. Liu Ju, yang bertahan paling lama, hanya bertahan 6 menit. Jadi, apakah kamu masih berpikir teknik ini mudah? Tanya Zhao Chen sambil tersenyum. Ketiganya menggelengkan kepala serempak,
Mereka tidak lagi punya kekuatan untuk berbicara. Setelah mereka beristirahat sejenak, Zhao Chen dengan paksa menyeret mereka dan menyuruh mereka berlatih jurus macan putih. Malam itu, mereka bertiga membutuhkan waktu 2 jam penuh untuk mempelajari semua gerakan 4 teknik suci. Selama proses ini, Zhao Chen tidak hanya akan mengoreksi gerakan mereka, tetapi kucing putih, yang telah lama mengamati dan menghafal 4 teknik suci, juga akan membantu Zhao Chen membimbing dan mengoreksi mereka. Jika ada yang berani bermalas-malasan atau gerakan mereka tidak sesuai standar, ia akan mengeong dan menerkam, menampar wajah mereka dengan keras menggunakan cakarnya, cukup untuk membuat mereka melihat bintang-bintang. Setelah menguasai gerakan 4 teknik suci, Liu Zuo dan 2 orang lainnya benar-benar kelelahan dan terjatuh ke tanah, tidak ingin bergerak sama sekali. Bangun, mandi, lalu berbaring di tempat tidur. Nanti kamu masuk angin kalau berbaring di lantai sambil berkeringat. Zhao Chen menarik mereka satu persatu. Kucing putih itu juga melompat untuk membantu, melambaikan cakar-cakar kecilnya yang berbulu dengan sikap mengancam. Tak punya pilihan lain, Liu Zuo dan 2 orang lainnya terpaksa tunduk pada tirani pria dan kucing itu, mengerahkan sisa tenaga mereka untuk bangkit dari lantai dan mandi. Setelah itu, mereka ambruk di tempat tidur dan tertidur dalam hitungan detik, mendengkur keras. Zhao Chen menyalakan dupa lagi untuk menenangkan diri, berharap Liu Zuo dan 2 lainnya bisa tidur nyenyak dan memulihkan tenaga. Kemudian, ia menemukan sebuah kotak kardus di tempat gelap dan meletakkannya di samping kucing putih itu. Kucing kecil, aku akan membelikanmu tempat tidur besok. Kamu bisa puas dengan kotak kardus ini malam ini. Kucing putih itu mengeong pelan 2 kali, menjulurkan lidahnya yang merah muda dan menjilati tangannya, lalu melompat pelan ke dalam kotak kardus. Zhao Chen menepuk kepala kucing putih itu, berbaring di tempat tidurnya, memejamkan mata tetapi tidak tertidur. Sebaliknya, ia mengaktifkan teknik konsentrasi, mengakses pengetahuan teori pengobatan tradisional Tiongkok yang tercatat di lembar informasi, dan mulai mempelajarinya dengan penuh semangat. Di dalam kegelapan, kucing putih itu menjulurkan kepalanya dari kotak kardus, matanya yang berkilauan dengan cahaya hijau yang menakutkan, tertuju pada Zhao Chen dan tetap di sana untuk waktu yang lama. Zhao Chen tidak menyadari hal ini, karena dia sudah tenggelam dalam lautan pengetahuan yang luas. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Zhao Chen selesai mempelajari 2 bagian utama terakhir dari teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, etiologi dan patogenesis, serta prinsip-prinsip pemeliharaan kesehatan dan pengobatan. Akhirnya aku selesai mempelajari semua teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen sangat gembira. Sekarang, aku seharusnya bisa mulai mempelajari pengetahuan medis baru, kan? Kira-kira apa saja ya? Apakah akan ada konten klinisnya? Tepat saat Zhao Chen menantikannya, 3 buku teks baru muncul di bagian medis, di bawah teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Pengobatan tradisional Cina, akupunktur dan moksibusi, bagian 1 teori akupunktur dan moksibusi. 2 bidang pertama, meskipun berkaitan erat dengan praktik klinis, merupakan pengetahuan teoretis yang lebih mendasar. Tentu saja, jika kedua bidang ini tidak dikuasai, masalah dapat muncul saat meresepkan obat atau memberikan akupunktur. Oleh karena itu, pentingnya kedua bidang ini tidak dapat disangkal. Namun, Zhao Chen masih mengharapkan disiplin ilmu yang lebih berorientasi klinis. Tepat saat itu, matanya tertuju pada buku teks ketiga, dan dia sangat gembira. Ini, diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Haha, akhirnya ada disiplin klinis. Dengan diagnostik TCM dan seni mengamati Qi, sesulit apapun penyakitnya, saya bisa mendiagnosisnya. Yang mengejutkannya, Zhao Chen segera menemukan bahwa apa yang muncul di lembar informasi itu bukan hanya 3 buku teks, tetapi juga beberapa hal baru lainnya. Hah, apa ini? Teknik budidaya obat herbal Tiongkok? Ini mengajarkan orang cara menanam dan membudidayakan herbal Tiongkok? Astaga, apa ini sungguhan? Tiba-tiba, Zhao Chen tampak terkejut dan mengumpat. Matanya terbelalak saat ia menatap deskripsi teknologi tersebut. Membaca dengan cepat, teknik kultivasi ini dapat meningkatkan khasiat obat-obatan herbal Tiongkok secara signifikan. Ramuan yang dibudidayakan dengan metode ini 100 kali lebih efektif daripada yang dibudidayakan dengan metode biasa. Bahkan ada peluang 1:1000 untuk mendapatkan ramuan spiritual mutasi yang telah menyerap esensi langit dan bumi, energi matahari dan bulan. Ya ampun, begitu yakin bahwa dirinya tidak melihat sesuatu, Zhao Chen dipenuhi rasa terkejut. Pentingnya pengobatan dalam budidaya tak terbantahkan. Dan efektivitas pengobatan, selain komposisinya, sepenuhnya bergantung pada khasiat obat herbalnya. Teknik budidaya yang tertera pada lembar informasi dapat meningkatkan efek pengobatan tradisional Tiongkok 100 kali lipat. Apa artinya ini? Ini setara dengan ginseng yang dibudidayakan Zhao Chen selama 1 tahun, setara dengan ginseng liar berusia 100 tahun. Ini bukan sekedar teknik kultivasi. Ini adalah kode curang yang sangat kuat. Bayangkan saja, jika ramuan obat yang dibudidayakan dengan cara ini diolah menjadi dupa penenang dan pil pembersih sumsum, bukankah efeknya akan luar biasa?
Bukankah kecepatan kultivasi Anda akan meroket seperti roket? Zhao Chen menjadi semakin bersemangat, dan tidak sabar untuk menemukan sebidang tanah untuk mencoba teknik budidaya obat herbal Tiongkok ini. Saya baru ingat, ada kebun obat herbal Tiongkok di kampus. Saya akan bertanya besok dan melihat apakah mereka sedang membuka lowongan. Akan sangat cocok jika saya bisa mencoba teknik budidaya ini di sana. Pertama, lokasinya dekat, jadi saya bisa merawatnya kapan saja. Kedua, kebun ini menanam berbagai macam herbal. Jika saya membutuhkannya, saya bisa mengambilnya dari sana. Setelah saya menguasai tekniknya dan urusan di pabrik farmasi beres, saya bisa mencari sebidang tanah khusus untuk menanam herbal. Jika tidak semuanya saya gunakan, saya bisa menjualnya. Saya yakin herbal ini, yang bisa hidup hingga 100 tahun, akan laku keras. Dengan susah payah, Xiao Chencai menenangkan diri dari kegembiraannya dan mengalihkan perhatiannya kepada sesuatu yang baru. Teknik pembuatan jarum? Apa itu? Dia mengamati deskripsi itu lebih dekat dan menyadari bahwa itu adalah kerajinan untuk membuat 9 jarum. Yang disebut 9 jarum mengacu pada 9 jenis jarum yang digunakan dalam akupunktur, masing-masing dengan bentuk dan tujuan yang berbeda. Menurut Huang Di Neijing, 9 jarum tersebut adalah jarum Chen, jarum Yuan, jarum Ti, jarum Feng, jarum Yuan Li, jarum Pi, jarum Hao, jarum panjang, dan jarum besar. Ahli akupunktur sering memilih jarum yang berbeda untuk perawatan berdasarkan kondisi pasien. Teknik pembuatan jarum ini dapat menghasilkan 9 jarum terbaik. Menurut pengantar, 9 jarum yang dibuat dengan cara ini memungkinkan dokter untuk menggunakannya dengan mudah, seolah-olah merupakan perpanjangan dari tubuh mereka sendiri. Mereka dapat dengan mudah merasakan apakah jarum sedang digunakan dan umpan balik dari titik akupunktur dan meridian, sehingga sangat meningkatkan efek akupunktur. Meskipun teknik pembuatan jarum ini tidak tampak se-ekstrem teknik budidaya herbal, Zhao Chen sama sekali tidak meremehkannya. Seperti kata pepatah lama, seorang pengrajin yang terampil harus mengasah alatnya terlebih dahulu. Menguasai teknik pembuatan jarum dan menciptakan satu set 9 jarum terbaik niscaya akan sangat bermanfaat bagi praktik medisnya di masa depan. Coba kulihat apakah ada hal baik lainnya. Zhao Chen yang rakus terus mencari di lembar informasi. Sayangnya, tidak ada yang baru. Namun, ia memperhatikan bahwa daun informasi telah berubah dibandingkan sebelumnya. Sebelumnya, daun informasi adalah daun muda yang baru saja muncul dari biji. Sekarang, meskipun masih sangat muda, ukurannya jauh lebih besar dan warnanya hijau tua. Sepertinya daun informasi akan tumbuh seiring dengan tingkat kultivasi dan pencapaianku di bidang pengobatan. Aku jadi penasaran seperti apa bentuknya nanti saat aku benar-benar menekuni ilmu pengobatan penyihir. Akankah ia tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi? Pikir Zhao Chen dalam hati. Tak mampu menenangkan diri dari kegembiraannya, Zhao Chen tak bisa tidur atau berkonsentrasi mempelajari 3 buku pelajaran baru. Ia hanya membuka mata, mengeluarkan ponsel, dan melihat jam sudah hampir pukul 4 pagi. Masih pagi, aku harus cari kegiatan. Gumam Zhao Chen, lalu matanya tiba-tiba berbinar. Oh iya, bukankah aku sudah bilang sebelumnya kalau aku ingin pergi ke forum sekolah untuk melihat-lihat fragmen buku kuno itu? Mungkin aku bisa mendapatkan versi lengkapnya seperti Kisah Medis Wushan, dan Teknik Ular 9 titik. Tanpa ragu, Zhao Chen segera membuka peramban ponselnya dan memasukkan URL forum sekolah. Setelah memasuki forum Universitas Kedokteran Sihua, Zhao Chen mengklik bagian medis dan dengan cepat menemukan subbagian yang disebut Kitab Suci Kedokteran dari zaman kuno dan modern, Tiongkok dan luar negeri dan mengkliknya. Bagian ini benar-benar sesuai dengan namanya. Pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat, teks kuno dan modern, karya klasik lengkap maupun tidak lengkap, makalah, dan jurnal profesional semuanya tersedia. Selain itu, moderator forum telah mengategorikan konten dengan cermat. Cukup dengan mengeklik beberapa opsi di bagian atas forum, Anda dapat mencari berbagai jenis buku dari koleksi postingan yang luas ini. Zhao Chen mengklik filter teks tidak lengkap dan pengobatan tradisional Tiongkok di bagian atas forum. Forum langsung diperbarui, dan semua buku pengobatan barat dan buku lengkap menghilang, hanya menyisakan buku-buku pengobatan Tiongkok kuno yang tidak lengkap. Beberapa buku pengobatan Tiongkok kuno ini tidak lengkap, beberapa hanya berisi garis besar umum, dan beberapa hanya berisi judul. Namun, terlepas dari jenis buku yang tidak lengkap tersebut, begitu Zhao Chen mengeklik postingan tersebut dan melihat judulnya, buku tersebut akan langsung muncul di bagian medis pada halaman informasi. Dan seperti dugaan Zhao Chen, buku itu memang lengkap. Buku emas kedokteran, bacaan kitab materia medika klasik Shenong, 2 buku kedokteran ini dari era Qianlong, belum lengkap? Tak masalah, nanti lengkap juga setelah ada di lembar informasiku. Tunggu, apa ini? Kitab suci luar Kaisar Kuning? Astaga, buku ini benar-benar ada? Kukira itu rekayasa generasi selanjutnya. Astaga, informasi ini sungguh luar biasa, seperti yang diharapkan dari warisan Wu Peng. Bahkan buku kedokteran yang hanya tersisa judulnya saja tanpa isi sama sekali pun bisa langsung diberi teks lengkapnya. King Nangshu,
Karya Huatuo dari akhir dinasti Han Timur. Hanya beberapa halaman terakhir tentang pengebirian ayam dan babi yang tersisa. Sisanya dibakar. Sungguh kehilangan besar bagi pengobatan tradisional Tiongkok. Jangan khawatir, buku lengkapnya juga tersedia di lembar informasi. Tidak ada satu kata pun yang hilang. Pada dasarnya, setiap kali Zhao Chen mengklik suatu postingan, buku medis atau resep akan muncul di halaman informasi. Tanpa terkecuali, semuanya adalah versi lengkap. Akhirnya, karena ia telah mengolah begitu banyak buku dan resep medis menggunakan metode ini, bagian terpisah untuk teks klasik otomatis muncul di bawah bagian medis pada halaman informasi. Bagian ini menyimpan semua buku dan resep medis yang telah ia olah dengan cara yang hampir curang ini. Terus-menerus membuka dan menutup postingan memang membosankan, tetapi Zhao Chen menikmatinya. Melalui metode ini, ia telah memperoleh banyak sekali teks medis. Banyak di antaranya merupakan karya klasik yang tak ternilai harganya, dengan riset dan nilai sejarah yang mendalam. Setelah diterbitkan, karya-karya tersebut pasti akan menggemparkan seluruh komunitas pengobatan Tiongkok. Lebih dari 1 jam kemudian, Zhao Chen membuka semua unggahan terkait buku-buku pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak lengkap di bagian kitab suci pengobatan Tiongkok kuno, modern, dan asing, dan menampilkan semua kitab suci pengobatan yang disebutkan dalam unggahan tersebut, baik yang terkenal maupun yang tidak dikenal, di lembar informasi secara lengkap. Tidak ada yang tersisa. Setelah menutup postingan terakhir, Zhao Chen masih agak tidak puas. Namun, ketika ia melihat buku-buku kedokteran yang pada di cabang Information Leaf Classics, ia langsung bersemangat kembali. Kitab suci luar Kaisar Kuning dan buku kantong hijau adalah buku kedokteran yang hilang dan telah diwariskan turun-temurun. Aku perlu memeriksanya baik-baik dan mencari tahu isinya. Dipenuhi rasa ingin tahu, Zhao Chen mengklik Huang Di Wai Jing pada lembar informasi. Kitab klasik luar Kaisar Kuning terdiri atas 37 jilid, yang bersama dengan kitab klasik dalam Kaisar Kuning yang terdiri atas 18 jilid. Saling melengkapi dan bersama-sama membentuk suatu sistem teori pengobatan tradisional Tiongkok yang lengkap. Kini, Zhao Chen telah menguasai teori-teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok peninggalan Wu Peng. Oleh karena itu, membaca Huang Di Wai Jing tidaklah sulit baginya. Terlebih lagi, saat membaca Huang Di Wai Jing, ia melihat anotasi dan komentar yang muncul di halaman-halamannya. Semua ini merupakan peninggalan Wu Peng, yang tidak hanya membantu Zhao Chen lebih memahami buku pengobatan tradisional Tiongkok yang luar biasa ini, tetapi juga memberinya pemahaman dan pengetahuan yang sangat mendalam tentangnya. Zhao Chen benar-benar terpikat dengan apa yang dilihatnya. Waktu juga berlalu cepat selama proses ini. Saat fajar menyingsing, Zhao Chen akhirnya selesai membaca isi Huang Di Wai Jing dengan agak sepintas. Pemahaman dan penguasaan yang menyeluruh akan membutuhkan waktu yang lama. Saya tak pernah menyangka ini. Ternyata banyak kekurangan dan keraguan dalam Huang Di Nei Jing telah dilengkapi dan dijelaskan dalam Huang Di Wai Jing. Kedua buku ini bersama-sama membentuk sistem teori yang lengkap. Ternyata para tabib dari segala zaman benar. Hilangnya Huang Di Wai Jing sungguh merupakan penyesalan besar dalam perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen membuka matanya, dipenuhi emosi. Tiba-tiba sebuah ide muncul dalam pikirannya. Haruskah kita menerbitkan Huang Di Wai Jing? Buku kedokteran ini, yang telah hilang selama 1000 tahun, adalah karya klasik kedokteran. Mempublikasikannya niscaya akan sangat memajukan perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok, terutama aspek teoretisnya, yang mengarah pada lompatan maju. Dan saya sendiri pasti akan dikenang dan dihargai oleh komunitas TCM. Berdasarkan penalaran sebelumnya, rasa syukur dan kekaguman dapat menghasilkan energi positif. Oleh karena itu, hal ini tidak hanya akan bermanfaat bagi perkembangan TCM tetapi juga bagi pertumbuhan pribadi saya. Dengan pemikiran ini, Zhao Chen bertekad untuk menerbitkan Huang Di Wai Jing. Selain itu, selama ia memperoleh cukup pahala kali ini, ia akan menerbitkan kitab suci kedokteran lengkap lainnya di masa mendatang. Zhao Chen awalnya ingin mengirimkannya melalui ponselnya, tetapi mengetik di ponsel terlalu lambat, jadi dia tidak punya pilihan selain bangun dari tempat tidur dan meminjam laptop Wuyan. Sepertinya aku perlu beli komputer. Gak baik terus-terusan pinjam komputer orang lain. Sambil bergumam sendiri, Zhao Chen membuka sebuah dokumen dan dengan cepat mengetik isi Huang Di Wai Jing. Ia bukan pengetik cepat, butuh lebih dari 1 jam untuk mengetik seluruh Huang Di Wai Jing. Ia kemudian membuka forum sekolah, masuk akunnya pria yang ingin menjadi dukun, membuat utas baru di bagian medis, menyalin dan menempel isi Huang Di Wai Jing, lalu mengeklik terbitkan. Selesai. Zhao Chen meregangkan pergelangan tangan dan lehernya, menghapus dokumen, dan mematikan komputer. Saat ia selesai melakukan semua ini, waktu sudah menunjukkan pukul 7.20 pagi. Namun, ketiga teman sekamarnya masih tertidur lelap. Bangun, semuanya bangun, atau kalian akan terlambat. Zhao Chen membangunkan mereka satu persatu dan bertanya sambil tersenyum. Bagaimana perasaan kalian setelah tidur semalaman? Hah? Liu Ju yang pertama kali bangun. Setelah meraba tubuhnya, ia berseru kaget. Setelah latihan tadi malam, seluruh tubuhku terasa pegal.
Kupikir hari ini akan sangat sakit, tapi tak kusangka setelah tidur siang, tubuhku tak hanya tak pegal, tapi juga terasa penuh energi. Aku juga. Seru Wang Rongfeng terkejut. Tarian persegi itu? Ah, tidak, teknik 4 orang suci benar-benar manjur. Seru Wuyan, kegirangan. Segera setelah itu, mereka bertiga menatap Zhao Chen dan berkata serempak, malam ini, aku ingin lebih. Ketiganya begitu gembira, sehingga mereka berteriak sekeras-kerasnya hingga terdengar oleh semua orang di seluruh lantai. Tadi malam, para siswa di lantai ini mendengar suara-suara cabul dari asrama 301. Kini, mendengar teriakan ketiga pria itu, pikiran mereka langsung melayang ke tingkat berikutnya. Sial, benar-benar ada yang salah dengan orang-orang di kamar 301. Dengarkan apa yang mereka katakan. Mereka ingin lebih malam ini. Sepertinya mereka bersenang-senang tadi malam. Ahu, dari caramu ngomong dan caramu memandangnya, kayaknya kamu iri banget sama orang-orang di kamar 301. Ya? Kamu juga punya fetis kayak gitu, ya? Sial, gara-gara satu asrama sama kamu, tiba-tiba aku merasa anusku terancam. Sementara para mahasiswa di asrama sedang mendiskusikannya, Forum Universitas Kedokteran Sihua juga gempar. Semua ini karena Huang Di Waijing lengkap yang diterbitkan oleh Zhao Chen di bagian medis. Orang yang pertama kali menemukan postingan ini adalah seorang dosen di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok. Dosen tersebut bermarga Chen, dan nama kecilnya Yu. Ia adalah mahasiswa doktoral di bawah bimbingan Xiao Xianlin dan tetap menjadi dosen di universitas tersebut. Sejak masa kuliahnya, ia memiliki hobi menjelajahi forum kampus setiap hari setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Ia akan memeriksa berita profesional terbaru dan berbagai gosip di kampus. Begitu membuka forum dan masuk ke bagian medis hari ini, ia melihat sebuah postingan berjudul sebuah teks medis klasik, Huang Di Waijing, yang lengkap. Anda akan menyesal jika tidak membacanya. Awalnya, dia tidak menyadari siapa yang mengunggah pesan itu, tetapi dia merasa terganggu dengan judulnya. Dia mencibir, akhir-akhir ini, judul-judul postingan mahasiswa semakin keterlaluan. Karya luar Kaisar Kuning. Dan versi lengkapnya? Kita bahkan tidak yakin apakah buku ini benar-benar ada. Kalaupun ada, pasti sudah lama hilang. Bagaimana mungkin muncul kembali? Kamu akan menyesal jika tidak membacanya. Kenapa kamu tidak bilang saja? Wanita akan menangis ketika membacanya, dan pria akan terdiam. Chen Yu awalnya ingin menelepon moderator dan meminta mereka datang dan menghapus postingan tersebut. Tetapi setelah mengeluarkan ponselnya, dia berubah pikiran. Menghapus postingannya saja akan terlalu lunak baginya. Lebih baik aku membaca postingannya, lalu memberinya bantahan yang bagus, dan mengajak para guru dan murid ikut mengejeknya. Dengan begitu, dia pasti akan terlalu takut untuk memposting judul clickbait untuk menarik perhatian lagi. Dan mereka yang ingin menirunya akan terhalang. Memikirkan hal ini, Chen Yu segera mengklik postingan tersebut. Dia melirik kata-kata pembuka Huang Di Waijing, sedikit mengernyit, lalu bergumam, lumayan bagus. Dengan bakat seperti ini, kenapa tidak mencoba hal lain? Kenapa harus mengarang cerita untuk menarik perhatian? Dia meneruskan membaca sambil mengeluh. Beberapa menit kemudian, alisnya bukan saja tidak mengendur, tetapi malah semakin berkerut. Kata-kata ini memang melengkapi beberapa teori dalam Huang Di Neijing. Saya belum pernah melihat teori ini sebelumnya. Tetapi dilihat dari bagaimana teori ini dijelaskan dalam artikel ini, tampaknya cukup masuk akal. Beberapa menit kemudian, seluruh wajahnya menempel di layar komputer, matanya terbelalak, takut melewatkan satu kata pun, dan ia terus bergumam, kalimat ini sangat masuk akal. Teori ini sangat mendalam. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ide ini? Luar biasa. Pada titik ini, ia benar-benar tenggelam dalam membaca dan mempelajari Huang Di Waijing, melupakan segalanya, termasuk waktu. Seharusnya ia mengajar kelas pagi ini, tetapi ia begitu asyik mempelajari Huang Di Waijing hingga lupa sama sekali. Ia baru ingat ketika seorang murid memanggilnya. Kelas? Jam berapa sekarang? Tanya Chen Yu. Sudah hampir jam 9, Guru Chen, jawab murid itu. Apa? Sudah hampir jam 9? Mulut Chen Yu ternganga. Ia sebenarnya sudah membaca Huang Di Waijing selama hampir 2 jam, dan intinya, ia tidak menyadari waktu telah berlalu begitu lama. Ia pikir baru 10 menit berlalu. Tunggu sebentar, aku akan segera ke kelas. Chen Yu menutup telepon dan buru-buru bangkit, bersiap pergi ke kelas. Setelah berjalan 2 langkah, ia berbalik sambil bergumam. Tidak, aku harus menyimpan artikel ini. Meskipun aku tidak tahu apakah ini benar-benar Huang Di Waijing, ini jelas klasik. Aku harus mempelajarinya dengan saksama. Setelah menyimpan Huang Di Waijing, Chen Yu akhirnya berpikir untuk memeriksa nama poster tersebut. Melihat ini, dia berseru kaget apa? Poster itu dia. Pria yang ingin menjadi dukun. Siapapun yang sering mengunjungi forum Universitas Kedokteran Sihua pasti tahu siapa pria ini, sosok yang diakui secara universal di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Ia dipuja oleh banyak orang. Di saat yang sama,
Ia adalah sosok yang sangat misterius. Sejak ia muncul di forum, banyak orang telah mencarinya. Namun hingga hari ini, tak seorang pun menemukannya. Bahkan nama, identitas, maupun alamatnya pun tidak diketahui. Ya ampun, postingan ini ternyata dibuat oleh idolaku, sang dukun. Aku bahkan pernah mengejeknya, bodohnya aku. Syukurlah aku tidak menelepon moderator forum. Kalau tidak, ini pasti akan menjadi noda hitam dalam sejarahku. Meskipun masih diliputi rasa takut, Chen Yu tak kuasa menahan diri untuk bertanya mungkinkah Huangdi Waijing ini benar-benar karya klasik legendaris yang telah hilang selama 1000 tahun, dan merupakan pelengkap dari Huangdi Neijing? Jika orang lain yang memposting ini, Chen Yu pasti akan skeptis, tetapi berbeda halnya bagi seorang pria yang ingin menjadi dukun. Kemampuannya telah terbukti dan jelas bagi semua orang. Terlebih lagi, isi postingan ini memang luar biasa. Aku harus segera memberitahu guru tentang ini. Chen Yu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Xiao Xianlin. Begitu panggilan tersambung, ia berkata dengan tidak sabar, "Guru, orang yang ingin menjadi dukun sedang online." Oh, pertanyaan apa yang dia jawab kali ini? Apakah tentang penyebab dan mekanisme penyakit serta prinsip-prinsip pemeliharaan kesehatan? Suara Xiao Xianlin terdengar dari telepon. Tidak, dia tidak mengerjakan soal kali ini, tapi, mungkin karena terlalu bersemangat, Chen Yu mengulang kata tapi beberapa kali dan tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Dan apa itu? Berhenti bertele-tele dan katakan sekarang. Desak Xiao Xianlin, nadanya jelas-jelas tidak senang. Sebaliknya, dia malah menerbitkan buku. Chen Yu menelan ludah, akhirnya berhasil mengeluarkan sisa kata-katanya. Buku? Buku apa? Xiao Xianlin terkejut. Buku yang dia tulis sendiri? Bukan, itu mahakarya medis yang seharusnya sudah hilang Huangdi Waijing. Chen Yu praktis meneriakkan judulnya. Apa katamu? Kitab luar Kaisar Kuning? Apa kau bercanda? Xiao Xianlin tidak percaya. Chen Yu segera menjawab, benar, guru. Beraninya aku berbohong padamu. Seharusnya kau bisa menemukan buku ini di forum sekolah sekarang juga. Karya luar Kaisar Kuning? Bagaimana mungkin? Setelah menutup telepon, Xiao Xianlin segera menyalakan komputernya dan masuk ke forum. Pada saat yang sama, banyak orang di komunitas pengobatan Tiongkok juga melihat postingan pria yang ingin menjadi dukun, dan segera menghubungi teman-teman, kolega, dan guru mereka untuk memberitahu mereka. Forum Universitas Kedokteran Sihua langsung dibanjiri pengunjung. Meskipun universitas baru saja memperbarui server, banyaknya login bersamaan tetap menyebabkan halaman web dimuat dengan lambat. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah kali ini forum tidak mengalami crash karena jumlah pengguna yang sangat banyak. Sebelum membuka Huangdi Waijing karya Zhao Chen, sebagian orang bersikap skeptis, sementara yang lain menantikan kejutan yang menyenangkan. Terlepas dari pola pikir mereka, reaksi mereka saat melihat isi Huangdi Waijing sangat konsisten. Pertama, mereka berseru lalu terdiam dan mempelajarinya dengan tekun, hingga akhirnya benar-benar terserap dalam pengetahuan teks medis klasik ini, melupakan semua hal lainnya. Akibatnya, banyak profesor dan pakar pengobatan tradisional Tiongkok tidak masuk kerja atau kuliah hari itu. Bahkan ketika dihubungi melalui telepon, mereka tidak ragu untuk membolos kerja atau kuliah. Untuk menghindari gangguan, mereka bahkan mematikan ponsel dan mencabut sambungan telepon rumah, agar dapat mempelajari Huangdi Waijing dengan baik. Apakah buku ini benar-benar Huangdi Waijing yang legendaris masih belum pasti. Namun, pengetahuan dan teori yang terkandung di dalamnya sangat mengesankan mereka. Xiao Xianlin, pakar tingkat harta nasional dari Universitas Kedokteran Sihua, adalah salah satunya. Dia seharusnya menghadiri seminar medis pagi ini. Tetapi setelah membaca Huangdi Waijing, dia tidak ragu untuk menelepon asistennya dan memintanya untuk membatalkan seminar. Asisten tersebut berada dalam dilema karena seminar medis ini berstandar sangat tinggi. Dan para pesertanya adalah tokoh-tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Pembatalan mendadak akan menyinggung banyak orang. Namun, Xiao Xianlin telah menyatakan pendiriannya dengan jelas, jadi ia terpaksa mengambil keputusan dan menghubungi penyelenggara seminar medis tersebut. Begitu panggilan tersambung, bahkan sebelum dia sempat berbicara, pihak lain sudah bertanya terlebih dahulu, apakah ada urusan yang membuat Tuan Xiao tidak bisa menghadiri seminar medis? Bagaimana Anda tahu? Tanya asisten itu dengan heran. Panitia menghela napas dan berkata, dalam waktu kurang dari 10 menit, kami menerima 7 atau 8 panggilan dari para ahli dan profesor yang mengatakan mereka memiliki urusan mendesak yang harus diselesaikan dan tidak dapat hadir. Saya penasaran, betapa kebetulannya, mereka semua tiba-tiba memiliki urusan mendesak di saat seperti ini. Bung, bisakah Anda memberi saya petunjuk? Apakah ada kesalahan yang telah kami lakukan yang menyinggung para ahli dan profesor ini? Hah? Begitu banyak pakar dan profesor tiba-tiba mengalami keadaan darurat? Asisten itu ternganga kaget. Setengah jam kemudian, ia baru tahu alasan para pakar dan profesor tidak hadir. Saat itu, ia sendiri sedang asyik mempelajari Huangdi Waijing.
Lebih dari 1 jam kemudian, Xiao Xianlin selesai membaca Huang Di Wai Jing. Tentu saja, ini hanyalah gambaran umum. Banyak teori dan poin pengetahuan dalam buku ini membutuhkan banyak waktu untuk dipelajari dan dihafal sebelum dapat dikuasai. Meski dia hanya meliriknya sekali, Xiao Xianlin masih cukup terkejut. Setelah menutup mata dan merenung sejenak, dia mengangkat teleponnya, mencari nomor Liu Mingzhang, dan menghubunginya. Telepon berdering sebentar sebelum diangkat. Suara Liu Mingzhang yang tidak sabar terdengar, "Pak Tua Xiao, ada apa kau menelepon?" "Aku sedang sibuk. Kalau tidak ada yang penting untuk dibicarakan, aku tutup teleponnya." Saat berbicara, Liu Mingzhang hendak menutup telepon. "Jangan digantung," teriak Xiao Xianlin buru-buru. "Apa kau sudah membaca Huang Di Wai Jing yang diposting oleh pria yang ingin menjadi dukun di forum sekolah?" Mendengar teman lamanya menyebutkan Huang Di Wai Jing, Liu Mingzhang tak hanya berhenti menutup telepon, tetapi juga berseru dengan penuh semangat, "Bukankah itu sudah jelas? Tentu saja saya sudah membacanya. Saat ini saya sedang mempelajarinya dengan beberapa murid. Dan percayalah, banyak pengetahuan dan teori dalam buku ini sangat mendalam. Jika kita benar-benar bisa menguasainya, pengobatan tradisional Tiongkok pasti akan mengalami kemajuan yang pesat. Terutama di bidang teori dasar, pasti akan ada lompatan maju." "Aku juga berpikir begitu." Xiao Xianlin mengangguk, lalu bertanya, "Apakah kau benar-benar berpikir buku ini adalah Huang Di Wai Jing legendaris yang telah hilang selama ribuan tahun?" Di ujung telepon lainnya, Liu Mingzhang tetap diam. Dia telah mempelajari isi buku itu dan tidak mempertimbangkan masalah ini. Setelah berpikir sejenak, dia tidak terburu-buru menjawab, tetapi malah bertanya, "Bagaimana menurutmu?" Xiao Xianlin berpendapat, "Saya pikir setidaknya ada 70% kemungkinan bahwa buku yang diterbitkan oleh pria yang ingin menjadi dukun itu sepenuhnya sejalan dengan kitab suci Kaisar Kuning dalam hal gaya penulisan, pengetahuan, dan teori yang beragam." "Saya juga berpikir begitu." Di ujung telepon, Liu Mingzhang mengangguk dan mendesah, "Saya benar-benar tidak tahu dari mana orang yang ingin menjadi dukun ini mendapatkan buku kedokteran klasik yang telah hilang selama ribuan tahun ini. Tapi yang lebih saya kagumi adalah kemurahan hatinya. Dia tidak menyimpan buku ini untuk dirinya sendiri, tetapi mempublikasikannya. Tindakan seperti itu merupakan dorongan besar bagi perkembangan pengobatan tradisional Tiongkok. Orang seperti itu seharusnya dicatat dalam sejarah dan biografinya harus ditulis." "Benar sekali." Xiao Xianlin mengangguk setuju dengan penuh semangat. Bagi seseorang yang ingin menjadi dukun, menerbitkan Huang Di Wai Jing sungguh merupakan tindakan besar yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang. "Pak Tua Liu, aku berencana agar kita berdua memimpin dan menemukan beberapa tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok untuk mempelajari Huang Di Wai Jing bersama-sama, dan akhirnya membuktikannya. Membuktikan bahwa itu memang karya agung yang telah hilang selama ribuan tahun." "Hebat! Luar biasa!" seru Liu Mingzhang bersemangat. "Ini akan dikenang sepanjang masa. Saya pasti akan berpartisipasi." Lalu, ia menghela napas dan berkata, "Sayang sekali kita tidak bisa menghubungi orang yang ingin menjadi dukun itu. Kalau tidak, mengundangnya untuk menjadi pembawa acara seminar ini pasti akan lebih bermanfaat." "Ya, sungguh disayangkan," kata Xiao Xianlin. "Seorang pria yang ingin menjadi dukun, bahkan ketika menerbitkan peristiwa besar seperti Huang Di Wai Jing, tidak menggunakan identitas aslinya, melainkan hanya menggunakan nama samaran untuk menerbitkan karya inovatif ini. Ketidakpeduliannya terhadap ketenaran dan kekayaan sungguh mengagumkan." Setelah merenung sejenak, Liu Mingzhang berkata, "Pak Tua Xiao, menurutku pria yang ingin menjadi dukun boleh acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, tapi kita tidak boleh bermalas-malasan. Kalau tidak, generasi mendatang akan menertawakan kita." "Apa maksudmu?" tanya Xiao Xianlin bingung. Liu Mingzhang berkata dengan suara berat, "Kita harus menemukan cara untuk menemukan orang yang ingin menjadi dukun, agar ia dapat menikmati kehormatan dan rasa terima kasih yang pantas ia dapatkan. Semoga ia dikenang selamanya dan dipuji oleh generasi mendatang." Xiao Xianlin berkata sambil tersenyum kecut, "Saran yang bagus, tapi bagaimana kita bisa menemukan pria yang ingin menjadi dukun itu? Tuan ini terlalu misterius. Sampai hari ini, kita masih belum punya petunjuk sedikit pun tentang identitasnya." Liu Mingzhang menjawab, "Saya tidak punya ide bagus tentang bagaimana cara menemukannya saat ini. Bukankah Anda akan mengadakan seminar? Kita bisa bertukar pikiran nanti, dan kita tidak takut akan menemukan solusi." "Baiklah." Xiao Xianlin mengangguk setuju, lalu berkata, "Saya akan menghubungi tokoh-tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok sekarang juga." "Oh, ngomong-ngomong, saya ingat Anda sangat mengenal Lao Xiong dan Lao Hu. Jadi saya serahkan orang-orang ini kepada Anda untuk dihubungi." "Baiklah, serahkan padaku." Liu Mingzhang langsung setuju. "Pergi dan hubungi sekarang. Kita perlu menyelenggarakan seminar sesegera mungkin dan membersihkan nama orang-orang yang ingin menjadi dukun." Setelah memberi Liu Mingzhang beberapa instruksi, Xiao Xianlin menutup telepon, membuka buku teleponnya, dan mulai menghubungi tokoh-tokoh terkemuka di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. 20 menit kemudian,
Setelah selesai menelepon, ia mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya, lalu menatap Huang Di Waijing di layar komputernya. Ia bergumam dalam hati, orang macam apa kamu ini, sampai-sampai ingin jadi dukun? Aco! Di dalam gedung anatomi, Zhao Chen bersin. Setelah menggosok hidungnya, ia bergumam, kenapa aku bersin tanpa alasan? Apa ada yang membicarakanku? Wu Yan menoleh ke arahnya dan menggodanya dengan suara pelan. Apa itu pertanyaan? Pasti cewek-cewek yang membicarakanmu. Kau salah satu cowok tertampan di sekolah kita sekarang, dan banyak cewek yang memimpikanmu. Begitu dia selesai berbicara, Yuke yang berada di podium mengayunkan tangannya dan melemparkan sepotong kapur, yang tepat mengenai dahi Wu Yan. Sebelum Wu Yan sempat berteriak, Yuke, dengan wajah tegas, menegurnya dengan dingin. Wu Yan, perhatikan baik-baik di kelas dan jangan ngobrol satu sama lain. Kalau ketahuan lagi, nilaimu akan dikurangi. Wu Yan menutupi dahinya, merasa sangat dirugikan. Bercanda? Ya? Aku cuma balas karena adik ketigaku ngomong di kelas duluan, jadi kenapa kamu cuma nyalahin dan hukum aku? Itu nggak adil. Tentu saja, betapapun ia merasa dirugikan, Wu Yan hanya bisa menyimpannya untuk dirinya sendiri. Julukan Yu Keratu Es bukan hanya isapan jempol belaka. Guru ini memang cantik, tetapi temperamen dan kepribadiannya sangat dingin. Jika ia tidak patuh dan mempertanyakannya, ia mungkin akan menghadapi lebih dari sekadar pengurangan nilai. Zhao Chen menatap Wu Yan dengan pandangan meminta maaf, lalu menundukkan kepalanya. Akan tetapi, dia tidak sedang melihat buku teksnya. Dia sedang merasakan aliran tekad mengalir ke dalam tubuhnya. Aspirasi ini datang dari mereka yang telah membaca Huang Di Waijing. Saya tidak menyangka akan menerima kekuatan tekad secepat ini. Awalnya saya pikir hanya butuh 1 atau 2 hari. Zhao Chen sangat puas dengan situasi ini. Dengan kekuatan tekad yang begitu besar sekarang, ia yakin bahwa setelah kekuatan itu berfermentasi selama beberapa waktu dan reputasi Huang Di Waijing telah sepenuhnya terbentuk dan diterima, ia akan menerima lebih banyak kekuatan tekad lagi. Satu-satunya hal yang disesalkan Zhao Chen adalah meskipun menerima begitu banyak kekuatan harapan, tidak ada mantra atau mantra baru yang muncul di lembar informasi. Namun, setelah merenung, ia menyadari bahwa ia telah memperoleh begitu banyak dalam 2 hari terakhir sehingga kurangnya mantra atau mantra baru dalam jangka pendek adalah hal yang wajar. Ia percaya bahwa selama ia menerima kekuatan harapan setiap hari, hal-hal baru pasti akan muncul setelah beberapa hari. Tak lama kemudian, kedua kelas anatomi berakhir. Setelah membantu Yuke mengemasi barang-barangnya, Zhao Chen dan teman-teman sekelasnya menuju ke ruang kelas untuk 2 kelas berikutnya tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok dasar. Namun, setibanya di ruang kelas, bel berbunyi cukup lama, tetapi guru masih belum datang. Akhirnya, wali kelas mereka, Pan Mei, bergegas menghampiri dan mengumumkan, kelas hari ini tentang teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok dibatalkan karena guru sedang ada urusan. Kalian bisa belajar di kelas atau kembali ke asrama. Mendengar ini, para siswa kelas 3 pengobatan tradisional Cina dan Barat terpadu langsung bersorak. Apapun tahapannya, siswa selalu sangat gembira saat mendengar bahwa mereka tidak perlu menghadiri kelas. Setelah memberikan instruksinya, Pan Mei hendak pergi ketika Zhao Chen buru-buru mengejarnya dan bertanya, "Saudari Pan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan padamu. Para tutor tidak jauh lebih tua daripada para mahasiswa, dan mereka biasanya mahasiswa pasca sarjana yang bekerja paruh waktu. Jadi, setelah mereka saling mengenal, para mahasiswa biasanya memanggil tutor dengan sebutan kakak atau adik. Ada apa?" Pan Mei menghentikan langkahnya. Dia memiliki kesan yang sangat baik terhadap Zhao Chen, bukan hanya karena penampilannya dalam pengobatan Tiongkok klasik membuatnya merasa bangga, tetapi juga karena fisiknya yang bugar. Dia telah melihat banyak foto Zhao Chengwang yang bertelanjang dada. "Apakah kebun tanaman obat sekolah kita mempekerjakan seseorang untuk mengelolanya?" tanya Zhao Chen. "Anda datang ke orang yang tepat," jawab Pan Mei. "Beberapa hari yang lalu, saya mendengar Direktur MA dari Departemen Materia Medika Tiongkok mengeluh bahwa mereka telah mempekerjakan 2 mahasiswa untuk mengelola kebun tanaman obat, tetapi kedua mahasiswa itu sama sekali tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Kebun itu ditumbuhi rumput liar dan dihinggapi hama. Banyak tanaman obat yang tumbuh subur menjadi rusak karenanya. Jadi, beliau memecat kedua mahasiswa itu dari pekerjaan paruh waktu mereka dan sekarang sedang merekrut